Aku adalah dewa terakhir di bumi yang bertugas menguasai hukum langit. Untuk menjalani latihan duniawi sebelum mengambil alih hukum semesta. Seratus tahun kemudian, aku akan memasuki kekosongan. Saat itu, kamu yang akan menguasai hukum langit, memegang kendali atas segala hukum di dunia ini. Di sini, kamu harus menyegel kemampuanmu dan memutus semua karma. Setelah jasa-jasamu sempurna, pilihlah hari untuk naik ke langit. Patuh pada perintah Sang Tao. Kemudian, orang tua Kandungku menemukanku di Gunung Ling. Untuk membalas budi mereka, aku turun gunung bersama mereka, ingin menemani sisa hidup mereka. Sesampai di rumah baru kusadari, aku punya adik tiri tanpa hubungan darah. Kalian berdua saudara, harus saling membantu, kakak sayang adik. Chiang, ayah dan ibu sudah menghubungi Ali dari luar negeri. Besok kamu akan diobati. Baik. Yan Chaoyang ke luar negeri untuk transplantasi ginjal dan tidak kembali selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku merasakan kasih sayang orang tua yang tulus. Inilah rasanya memiliki keluarga. Kukira aku akan terus bahagia selamanya. Sampai aku jatuh dari tebing, kakiku patah. Ibu, ayah, aku masih hidup. Hidup. Kenapa kakiku mati rasa? Song, jangan takut. Ayah ibu rela bangkrut untuk menyembuhkanmu. Kenapa perutku? NAK. Perut tembus ranting pohon. Kami operasi, tapi jangan khawatir. Organmu tidak rusak. Ranting pohon? Omong kosong, semua dusta. Nyatanya mereka mengambil ginjalku untuk Yan Chaoyang. Bagus. Ayah, ibu, kalau kakak tahu, kalian beri ginjalnya pada, apa dia akan marah? Berani dia. Kami beri dia hidup enak. Kalau masih tak puas, usir saja. Tunggu, jika tubuh Chaoyang alami penolakan, Yan Song masih punya 1 ginjal lagi untuk Chaoyang. Benar, Yan Song dari kecil hidup di Pegunungan terpencil. Fisiknya sangat kuat, meski kehilangan ginjal, masih bisa hidup sehat. Beda dengan Chaoyang kami, dimanja sejak kecil, tak boleh ada kesalahan. Tiga tahun ikatan keluarga. Ternyata hanya akting. Kalau begitu, tak ada lagi yang ku ingat. Aku sudah sempurna dalam Dharma. Kalau bukan karena kalian bawa aku turun Gunung Ling, 3 tahun lalu ku kuasai Tiandao. Maka, akan kuhancurkan segel ini. Kuasai Tiandao. Semua murid, hadap aku segera. Yan Song, ada segel energi dalam dirimu. Darah hatimu diperlukan untuk tulis surat pemutusan. Putus ikatan keluarga, baru segel terangkat. Kuasai Tiandao. Kau punya 7 hari. Setelah itu, aku kembali ke kekosongan. Tiandao tak sempurna. Kau harus menggantikan. Surat pemutusan. Dengan kondisi lemahku, harus ambil darah hati 3X untuk menyelesaikan. Baiklah, setelah ini, tak ada hubungan lagi di sini. Song, kau dengar semua? Kebetulan lewat. Haus, ingin minum. Minta perawat kalau haus. Adikmu butuh perhatian. Jangan ganggu dia. Kutolak kursi rodamu. Adikmu perlu istirahat. Jangan berisik. Guru, aku tak mengecewakanmu. Jadi keluarga terkaya dunia. Tapis 3 à 1 la Luc au Putu. Père Jean-Gian kita. Tak bisa menghubungimu. Apako tinggal quand aku? Akan kuhancurkan segel. Kuasai Tiandao. Semua murid, hadap aku segera. Ini pesan guru. Guru sudah kembali. Direktur. Immortal Lord ditemukan. Ini data dirinya. Immortal Lord. Adalah pasangan grup Yan, putra yang hilang 3 tahun lalu dijemput pulang. Rupanya guru menghilang 3 tahun untuk pulang ke keluarga. Segalanya dariku. Adalah pemberian guru.
Maka. Segera beri grup Yan investasi 10 miliar. Ya. Tunggu, siapkan juga 12 villas Mewa. 12 mobil sport. 12 jet pribadi. Oh iya, plus barang koleksi langka. Aku akan ke keluarga Yan menjumpai guru untuk orang tua guru. Berikon hadiah Mewa. Ini. Cepat pergi. Baik. Kasihan sekali, ulang tahun harus sendirian, makan mie instan di kamar pasien. Pasien sebelah itu adiknya. Kan, ulang tahun mereka sama hari. Orang tua hanya rayakan untuk adik. Sangat pilih kasih. Anak angkat rayakan ulang tahun. Anak kandung makan mie instan. Inilah orang tua hebatku. Akilah Yan Song, karena orang tua kandungku Yan Jianhai. Liangwen, jurang di antara kita terlalu dalam. Kami sudah kehabisan rasa cinta dan perhatian, maka putuskan untuk memutus ikatan keluarga. Menulis perjanjian pemutusan hubungan terlalu menguras darah hati dan tenaga. Hari ini sampai di sini dulu. Ambil darah hati 2 kali lagi, baru bisa lepas dari mereka. Hari ini kamu juga keluar dari RS. Kak, aku sudah 3 tahun tak pulang ke rumah. Malam ini, bolehkah aku menginap semalam? Sheng, apa maksudmu ini? Pulang ke rumah sendiri. Harus minta izin Xiao Song? Kenapa jadi bodoh begini? Simpan baik-baik niat licikmu itu. Kedepannya, berusahalah rukun dengan Cao Yang. Jangan terus usir dia. Kalau tidak, jangan marah kalau aku mempermalukanmu. Aku tak pernah bilang untuk melarangnya pulang. Kalian memfitnah, dia baru pulang. Langsung kalian ancam aku. Pilih kasih kalian, makin kentara saja. Kenapa aku punya anak dengki seperti kamu, yang tak bisa terima adik sendiri? Cao Yang, ayo pergi. Terima kasih ayah, terima kasih kakak. Ayah, aku sakit di sini. Luka saya sakit sekali. Tidak apa-apa, kalau gitu cepatlah, cepat tiduran di belakang. Duduk yang benar, cepat berbaring. Berbaring yang baik. Xiao Song, adikmu luka di perut. Harus tidur di belakang. Ayah dan ibu juga harus mengawasi dia. Jadi kamu tak ada tempat duduk. Jadi, Cepat, Cao Yang harus istirahat. Ini 100 yuan. Pulang naik taksi. Ambil ini. aku tak hanya kehilangan ginjal. Tejua kaki juga lumpuh. Siapa yang lebih butuh perhatian antara aku dan Yan Chaoyang? Cinta kalian pada penuh kebohongan dan basa-basi, memutus hubungan. Mungkin jadi pilihan terbaik untuk kita semua. Sheng. Ini supaya ibu masak pagi-pagi. Khusus untukmu, sup rusa ginseng umur 1000 tahun. Hanya ada 1 mangkuk. Cepat diminum. Terima kasih, Bu. Padahal lukanya lebih parah. Lebih butuh perhatian. Tapi semua diberikan ke Yan Chaoyang. Sudah tak penting. Setelah putus hubungan, kita bikin keluarga lagi. Sudah tanggal 20, Xiao Meng tugas luar kota, seharusnya sudah pulang. Meski cinta keluarga selama 3 tahun, semuanya palsu. Tapi cintaku dengan Xiao Meng tulus adanya. Juan Xiao Meng, aku mencintai. Menikahlah denganku. Baik. Pasangkan cincinnya. Xiao Meng, akan kubawa kau ke alam dewa, jadi pasangan abadi. Bersama selamanya. Bu, aku sangat merindukan. Xianxia, kecilkan suaramu. Jangan sampai Paman Yan Song dengar.
Dulu aku menyuruhmu bersama Yansong, Anyang Tuk, memenuhi syarat transplantasi ginjal. Kini operasiku sudah selesai. Mas-y t'accuse pas? Baguslah, aku takut kalau Yansong tahu nanti dia nekat bunuh yang mengganggu. Ayah dan ibu, aku benci Yansong. Ulang tahun Xian ke-6. Ingin rayakan dengan kalian. Nak, jangan buru-buru. Semua ini ayah lakukan untuk punya tubuh sehat. Nanti saat ayah sudah sembuh, ayah dan ibu akan temanimu rayakan ulang tahun. Oke? Ayah, cepat sembuh ya. Keluarga kita 5 orang. Harus tetap bersama. Baik, anakku pintar sekali. Nanti saat ayah sembuh, Paman Yansong akan pergi. Setelah dia pergi, ayah dan ibu akan ajak ke taman bermain. Ok? Istri yang 3 tahun ku cintai, ternyata dengan adikku, punya anak 5 tahun. Orang tua juga tahu semua ini. Mereka bersekongkol, membawangiku, untuk mengambil ginjalku. Sangat ironis. Mafkan ibu dan Anakini. Dulu demi transplantasi ginjal, Terpaksa menyerumu. bersama Yansong. Zhao Yang, ini biasa saja. Kini Yansong sudah cacat. Kau, Aliwaris keluarga yang sejati. Liang Gwen et Yan Jianai, 2 orang bodoh ini. Mereka nuruti semua perintahku. Bahkan ketika ku rencanakan, mereka dorong Yansong dari tebing. Mereka setuju. Rupanya jatuhku dari tebing, hasil konspirasi mereka. Karena mereka pikir, Yansong tubuhnya kuat, tidak akan mati jatuh. Sekaligus menyelamatkan, artinya, mereka berdua lebih menghargaimu anak angkat ini. Peduli padaku pun tak ada arti. Anya Donggang. Usir Yansong dari keluarga Yan. Aku bisa tenang. Tapi, Dia benar-benar bandel. Jatuh tebing masih hidup. Hidup hentak APA. Kalau nanti suami, kesehatanmu bermasalah lagi, kita punya sumber organ cadangan. Selama orang tua ada, Yansong tak bisa menolak. Harus memberikan. Kechelus dan hatiku dibalas seperti ini. Siapa? Yansong. Kau dengar semua? Juan Xiaomeng. Aku tak pernah bersalah padamu. Kau malah bersekongkol menipuku. Kalau dulu bukan karena kau butuh transplantasi ginjalku, Xiaomeng mau menerimamu, Yansong, semua harta keluarga Yan. pasti jadi milikku. Yansong, setiap hari bersamamu, selalu membuatku mual. Karena kau sudah tahu. Maka perjanjian yang sudah disiapkan 3 tahun bisa segera digunakan. Kalian benar-benar saudara sejati dan kekasih. Pernikahan penuh kebohongan ini benar-benar tak perlu dipertahankan. Untuk ginjalku, aku license selama 3 tahun. Sekarang masih mau memaksaku jadi sumber organnya? Kalian pikir aku boneka yang bisa dimainkan? Chao Yang. Chao Yang, ada apa? Chao Yang. Kamu baik-baik saja? Ayah, Kakak, Aku tahu. ayah ibu, memberikan ginjalmu pada kamu marah. Tapi aku masih terluka. Jika kau menyakiti, aku bisa tewas. Kaki sudah lumpuh. Masih usik adikmu? Sampai segitunya benci Chao Yang? Sepertinya kau sudah tahu semua. Awalnya kau ingin melindungi hatimu sebisanya. Menyembunyikan ini darimu. TAPI. Karena keadaan sekarang sudah seperti ini. Ini salahmu sendiri yang terus membuat keributan. kakek nenek, dia menggertak ayah. Aku benci dia. Kukuku yang baik. Kakek akan membalas untukmu. Jika kau berani membuat onar lagi, membuat adikmu marah, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Kau akan binasa sendiri. Aku tidak. Kau masih berdalih sampai sekarang. Mulai sekarang, putra keluarga Yan, hanya kau yang satu. Chao Yang Jenggon Sedi. Dokter bilang jangan marah. Itu menghambat pemulihan. Kalau kau cari masalah lagi, Jenggon Selikan kami mengambil tindakan. Silahkan kalian. Jadi, selain ingin ginjalku, 3 tahun bersama, semua hanya akting, tak anggap aku anak, hanya alat, untuk menyembuhkan Chao Yang. Setiap hari kari masalah, tiada henti. Xian, nanti, kita tinggal di rumah. Tak perlu sembunyi dari sampah itu. Nenek, nanti ajak ke taman bermain. Bagaimana? Perjanjian pemutusan hubungan harus dilanjutkan.
Sejak kontrak ditandatangani, kedua pihak bersumpah tak gunakan nama keluarga untuk klaim hak. Ini terakhir kali. Semua akan berakhir. NAK. Makan lebih banyak. Bahan-bahan ini. Ibu sengaja. Dikirim udara dari luar negeri. Banyak makan untuk kesehatan. Terima kasih. Makan udang ini. Terima kasih. Ekspresi macam apa? Mau makan? Makan. Tidak mau? Pergi ke kamar? Awalnya tak bowl makan. Sekarang kasih bubur. Bersyukurlah. Mau disamakan dengan Chaoyang? APA, Nona Wei Jing, orang terkaya, akan investasi 10 miliar ke keluarga Yan. Besok, akan datang langsung ke sini. Kami berdua, kami tidak layak memaksa Nona Wei datang langsung ke rumah kami. Wei Jing si orang terkaya, muridku dulu, sepertinya sudah menemukanku. APA, putraku, pada Nona Wei, punya jasa menyelamatkan nyawa. Ya, benar, kami punya putra berbakat. Aitika, keluarga super kaya nomor 1 dunia. Grup Wei. Benar, keluarga Yan kami ini hanya perusahaan kecil. Di hadapan Grup Wei, kami bagai semut kecil. Untung ada Chaoyang putra kami. Sehingga keluarga Yan dihargai Nona Wei. Ngomong-ngomong, ayah, ibu, beberapa bulan lalu, aku selamatkan pasangan tua. Sepertinya mereka, orang tua Nona Wei. Sebelum kenal aku, Wei Jing sudah yatim piatu. Mana mungkin ada orang tua? Kalian Ali Putalasan. Pasti begini, NAK, tak kira kau penyelamat Wei Jing. Berkat keluarga kami, Yan, dapat dana 10 miliar dari Grup Wei. Keluarga Yan berhasil dekatkan diri dengan Wei Jing. Segera jadi keluarga elit. Aku ingin bantu keluarga Yan. Merupakan cœur m'attend. Kakak pasti juga berpikir begitu. Lihatlah adik, membantu keluarga Yan. Dekatkan dengan orang berkuasa. Sementara kau hanya pemalas, penghabis nasi saja. Ternyata saat semua kebenaran sudah terungkap, kalian tak perlu berpura-pura, punya kasih sayang palsu. Jadi, aku anak kandungmu, di hati disepelekan seperti ini. Bu, kakak kan dari desa, tak paham tata krama, tak punya kemampuan. Tenang, masih ada Yen Song. Dibanding aku, kau selalu sampah. Kampungan dari desa, tak seperti Chaoyang, yang kubina khusus. Penjahat, aku benci kau. Kalian biarkan anak angkuh tipu aku, lukai aku. Sekarang malah biarkan anak inggesan mengen aku. Setelah malam ini, kontrak akan terikat. Aku akan sepenuhnya putus ikatan keluarga. Demi langit dan bumi. Tulisan ini tak akan ditunda. Putus semua ikatan duniawi. Yang bersumpah. Yen Song. Hari ini kita putus bangkit. Bebas dari ikatan duniawi. Memimpin jalan langit. Ayah, ibu, apa kita? Benar tidak ajak kakak menyambut Nona Wei si orang kaya? Bahwa dia hanya mempermalukan. Chaoyang, ingat baik-baik. Kau satu-satunya penerus. Grup Yan kami, jangan terlalu lembut hati. Tapi, kakak juga anak kandung kalian. Punya hak waris. Aku cuma anak angkat. Keluarga Yan kami, cuma punya Chaoyang. Kenapa kau keluar? Yen Song, hari ini kau diam di rumah. Jangan kemana-mana. Dengga. Dasar anak durhaka. Katanya kuma ada Chaoyang satu-satunya? Maka dia bukan ibuku. Bangsat. Ini caramu bicara padaku. Anak kampung tak tahu, selalu mau menang sendiri. 3 tahun berlalu, masih bermental kampungan. Selalu ingin saingi Chaoyang. Kau mau banding dengan dia?
Chaoyang laksana bintang. Sedangkan kau, hanya sampah rendahan. Muak melihatmu. 3 tahun lalu, dulu aku sempat berpikir, apakah aku sudah memberikan kesempatan bertahan hidup untuk kalian. Ternyata, rupanya aku yang berhayal sendiri. Aku akan pergi. Sebelum pergi, aku akan memutus hubungan keluarga. Apa kau bilang? Anak 2 Haka. Aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Baru sedikit dimarahi. Langsung mau putus hubungan? Ayah. Ibu. Semua salahku. Pasti kakak membenciku karena merebut kasih sayang kalian setelah menemani Nona Wei hari ini. Akuakan pergi dari sini. Takakan mengganggu kakak lagi. Kakak, cepat minta maaf ke orang tua. Jangan sakiti hati mereka. Tidak boleh, kau buah hatiku. Tak ada yang boleh mengusirmu. Yansong, aku tahu kau membenciku. Sudah menipumu 3 tahun. Membuatmu terjatuh dari tebing, mengambil ginjalmu untuk Chaoyang. Tapi kondisi Chaoyang kritis. Kau harus mengerti situasi kami. Kak, semua bisa kuberikan pada, tapi Xiaomeng tidak. Keluarga kami hanya ingin berkumpul. Jangan halangi kami. Berani dia. Selama ini kau bersaing dengan Chaoyang, memperebutkan kasih sayang kami. Sekarang mau rebut pacarnya, kau tidak punya hati nurani. Cukup omong kosong. Langsung putus hubungan saja. Sekarang adalah masa krusial. Kerja sama grup Yan dengan Nona Wei. Jika kau naked putus hubungan, kau ingin menghancurkan reputasi keluarga Yan. Ingat baik-baik, bisa jadi anak keluarga Yan. Adalah keberuntunganmu. Jangan kari gara-gara di izini. Tuan dan Ionia, keluarga Wei sudah tiba. Pergi ke kamarmu. Jika sampai menyinggung Nona Wei dan merusak kerjasama. Habis sudah kau. Semuanya, ikut aku menemui guru. Siap. Nona Wei. Selamat siang. Sudah 3 tahun tak bertemu. Wei Jing sudah penuh aura kehormatan. Mereka ini adalah keluarga guru saya. Marie Kitaberi Adiadulu. Tuan Yan. Nyonya Yan, kedatangan saya yang mendadak. Semoga tidak merepotkan. Tidak sama sekali. Kunjungan Nona Wei justru menambah kemilau keluarga Yan. Kalau begitu, Saya akan langsung ke pokok Bazan. ini ada 12 unit villa di lokasi premium, 12 mobil super. 12 jet pribadi, bunga Kolgiok, dan 12 koleksi langka lainnya. Oh iya, investasi 10 miliar yuan akan segera ditransfer ke rekening grup Yan. Dengan investasi 10 miliar ini, grup Yan akan masuk 10 besar perusahaan dunia. Bunga Kolgiok memadukan warna hijau musim semi dengan putih murni. Nilainya setidaknya 600 juta. Villa mewah. Pesawat pribadi, mobil. Dengan semua ini, nanti siapa yang lihat aku harus panggil aku Tuan Yan. Dan ini bernilai Wubai juta, Kelong Berlin. Semua ini sulit dicari di pasaran. Barang langka. Asal kalian suka saja. TAPI, ini harta yang tak ternilai. Nyonya Wei, mau diberikan gratis? Keluarga Yan telah menyelamatkan hidupku. Barang-barang ini dibanding kebaikanmu tak ada artinya. Nyonya Wei adalah orang terkaya di dunia. Bagi dia semua ini bukan masalah. Pasti Chaoyang yang selamatkan orang tuanya. Dia sengaja kasih hadiah untuk berterima kasih. Ayah, ibu, bisa bantu keluarga Yan. Suatu kehormatan. Tunggu, kalian bilang tadi. Selamat quand auront tu accu? Benar. Orang tuaku sudah meninggal. Kalian selamatkan di mana? Nyonya Wei, maksud Anda apa? Masih belum mengerti? Yang sebenarnya menolong Wei Jing. Bukan Yan Chaoyang. Tapi aku. Anak 2 Haka. Diam. Akhirnya kutemukan Anda. Guru. APA. Ini sepertinya kurang tepat. Nyonya Wei. Suru saya jadi guru Anda? Ini berlebihan. NAK, Nyonya Wei mau kau jadi gurunya. Keluarga Yan akan Melambung tinggi. Nanti. bisa jadi keluarga elit nasional. Bahkan, masuk kelas dunia. Suamiku hebat. Kau guruku. Lalu dia siapa? Dia, Yensong. Anak yang kami ambil dari desa. Selalu merebut kasih sayang Chaoyang. Bahkan mengincar kekasihnya, bikin rumah kacau balau. Benar, Sa Chaoyang. Butuh pertolongan Yansong. Dia menolak dingin. Tak mau menolong. Ini salahku. Merebut kasih sayang orang tua, membuat kakak iri. Kalau aku mati, kakak pasti senang. Mari, Yansong yang harus mati. Kalian. Sungguh keterlaluan.
Ibu, Nyonya Wei marah besar. Pasti kecewa pada kakak. Bagaimana kalau aku bawa dia ke kamar? Tidak boleh. Sekarang Yan Song sudah buat Nyonya Wei marah. Kalau sampai dia batalkan kerjasama, keluarga Yan masuk kelas dunia akan hancur. Sampai sekarang, masih berhayal, mimpi di siang bolong. Anak durhaka, jangan ngawur. Kau rusak masa depan Yan, keluarga yang tak maumu lagi. Tamparan ini, sebagai balas budak lahir. Mulai sekarang putus hubungan. Anak tak berbakti, lebih baik tak usah. Mau putus hubungan, baik, putus sekarang juga. Tamba nama saya juga. Membesarkan anak durhaka, lebih baik pelihara anjing. Kalian. Ikatan duniawi telah putus, kekuatanku telah kembali. Semuanya harus berakhir. Akhirnya bisa berdiri lagi. Kenapa kau bisa berdiri? Iya, kamu, bagaimana kau bisa berdiri? Nona Wei, kami sudah putus hubungan dengan dia. Jika Anda marah, jangan salahkan kami. Diamku. Orang yang salah mengira Mutiara meninggalkan guru. Kalian akan menyesal selamanya. Semua dengarkan. Ikuti aku untuk menemui guruku. Tuan Yan Song. APA. Wei Jing, tak perlu formalitas antara kita. Terima kasih, guru. Nona Wei, mungkin kau salah paham. Parson, pria ini tadinya masih di kursi roda. Sekarang sudah bisa berdiri. Membuktikan dia penipu. Diam. Jangan kau hina guruku. Tidak mungkin, Yan Song si kampungan. Mana mungkin dia gurumu? On t'a pasti salah. Yang pas-tu qu'au sucuri. Harusnya aku, bukan? Mengapa aku harus berterima kasih? Tuan Yan Song. Dia sosok yang dihormati semua orang. Hanya dia yang layak jadi guruku Wei Jing. Ko ini siapa? Penjaga. Yan Song, suruh Nona Wei lepaskan adik. Dia sudah lemah, tak tahan disiksa begini. Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Pengkhianat. Kau tega melihat adikmu disiksa begitu kejam, pantaskah kau disebut kakak? Kakak, kontrak pemutusan ikatan sudah ditandatangani. Kita tak ada hubungan lagi. Berani kau melawanku? Kontrak pemutusan ikatan berlaku. Semesta telah menyaksikannya. Bila kita berini lagi, kita hanya orang asing. Bila kau ganggu aku lagi, tanggung sendiri akibatnya. Kak, apa yang kau katakan? Ucapanmu keterlaluan. Tak boleh ada yang menghina guruku. Ambil kembali semua hadiah. Mulai hari ini, keluarga yang diboikot. APA, kau mau memboikot kami, lalu usaha keluarga Yan akan hancur berantakan. Bahkan terjerat utang miliaran. Kau tak mau menghentikannya? Muridmu ini mau lihat keluarga Yan bangkrut? Tak dengar perkataan Wei Jing, tak ada yang boleh merendahkanku. Kau berani memberontak, anak durhaka. Andai kau sepintar Chaoyang, takkan kukewakan kau begini. Kau, gimana kau? Andai bukan karena kau orang tuaku, saat ini kalian sudah jadi mayat. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Kau bukan anakku. Asal-usul Yan Song, bukan untuk kalian ketahui. Kau, Yan Jianhai, Liang Wen, Duan Xiaomeng, Yan Chaoyang. Mulai sekarang, perhati hatilah, bisa berani menggangguku lagi. Hukumannya takkan ringgit. Xiao Jing, ayo pergi. Aura anak durhaka ini. Kok bisa sekuat ini? Dia jelas punya koneksi Wei Zhoufu, tapi hubungan sekuat ini malah disembunyikan dari kita. Cuma nonton kita dipermalukan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Sudah sia-sia kita bezakan. Direktur, ada masalah. Kita dikucilkan pasar. Aliran dana terputus. Kita bangkrut. Bankru. Statut Saliwarisini. Sudah tidak ada artinya.
Gimana nasib kita selanjutnya? Apa aku orang kelas atas ini? Harus mengemis juga? Usaha yang kubangun bertahun-tahun. Tiba-tiba hilang begitu saja. Sudah direncanakan lama. Tapi akhirnya, gagal total. Yen Song. Dasar lelaki brengsek. Aku akan baladon dalam situasinya. Guru. Konon guru akan memimpin jalan surgawi. Bolehkah murid rendah ini mengurus upacara penobatan guru? Xingtian, selama ini jasamu luar biasa. Tak ada tandingan di seluruh dunia. Tugas penting ini hanya kamu yang layak. Pasti tak mengecewakan kepercayaanmu. Besok akan kukumpulkan para elit untuk memilih penyelenggara upacara penobatan guru. Mohon ditinjau. Baik. Guru, ini aset yang guru titipkan 10 tahun lalu pada total kekayaan guru sekarang 800 miliar. Setara Dangan Economy, negara maju. Bisa bersaing. Kerja bagus. Aset ini tetap kau kelola. Untuk bantu pembangunan negara dan rakyat miskin. Akan kuturuti perintah guru. Besok akan dipilih penyelenggara. Ikut aku memeriksa. Terima kasih. Yan Song ini, bukannya manfaatkan koneksi Wei Jing untuk kembangkan keluarga Yan, malah membiarkannya memusuhi kita. Dasa anak gunung tak tahu diri. Tetap tak bisa dijinakan. Jangan-jangan Yan Song sadar salah, mau kembali sendiri? Usir dia kembali ke asalnya. Aku tak mengakuinya sebagai anak. Kalian ini? Hadirin sekalian, aku Yi Xingtian, pemimpin aliansi Xingtian. APA. Anda itu panglima perang, yang 2 tahun lalu sendirian. Menembus pasukan musuh? Benar. Lalu ini. Aku bawahan pemimpin aliansi. Master Feng Qiangqian. Sekaligus penanggung jawab upacara penobatan dewa yang akan datang. Deva. Ya, kebetulan lewat sini. Dan merasakan aura Bi Xianzun. Apakah beliau ada di sini? Yang legendaris, dewa terakhir di dunia. Deva Baik Suan. Maksudmu, di rumah kami. Benar. Aku bahkan bisa merasakan. Dewa dekat dengan kalian semua. APA? Akui, apa ucapanku salah? Ini. Dewa memang pernah ke sini. Meski kami tak kenal dewa manapun. Tapi jika bisa terhubung dengan dewa, keluarga Yan pasti bangkit dan menguasai dunia. Keluarga Yan memiliki hubungan dekat dengan sesepuh. Sayangnya sesepuh harus pergi mendadak. Sebelum pergi, beliau berjanji ketika bertemu lagi akan menjadikan keluarga Yan keluarga ini. Sangat disayangkan, keluarga kami di blacklist. Khawatirnya, kami takkan bisa bertemu sesepuh lagi. Kalian berdua memiliki aura yang mirip sesepuh. Sumber energinya serupa, hampir identik. Mungkin ini takdir antara kami dan sesepuh. Dengar guru terjebak karma, bertapa 3 tahun. Ternyata di rumah kalian? 3 tahun. Benar, tepat 3 tahun. Sayangnya, sulit bertemu sesepuh lagi. Kami sudah sulit bertahan sendiri. Karena sesepuh pernah janjikan kekayaan, maka hari ini aku akan penuhi janji ITU. Segera beri dukungan ke grup Yan. Siap. Terima kasih sesepuh. Terima kasih Ketua Xingtian. Besok akan dipilih penyelenggara ritual Dao sesepuh. Sebenarnya kalian tak memenuhi syarat, tapi karena sesepuh berjanji, jelas keluarga terhormat. Jika kalian mau, besok bisa ikut seleksi. Mau. Kami mau. Aku undang orang yang berjasa agar guru senang melihatnya. Semuanya, aku ada urusan lain. Mohon pamit. Pergi. Ketua Xingtian bilang 3 tahun. Kami rawat Yan Song 3 tahun. Jangan-jangan, sesepuh Beishian adalah Yan Song? Mustahil. Tidak mungkin. Jika dia sesepuh, mana mungkin jatuh dari tebing? Lagi pula, ginjalnya kami ambil. Benar juga. Sepertinya, Ketua Xingtian salah. Tak masalah salah. Yang penting, dia selamatkan keluarga Yan. Dana 10 miliar. Bagi Ketua Xingtian, cuma recehan. Benar. Ayah, ibu, keluarga kita hampir hancur karena kakak. Un tunya d'aventure Ketua. Jangan sebut namanya.
akan kebalas dendam. Sekarang, yang penting sesepuh muncul. Kita harus ikut ritual Dao sesepuh. Untuk mandi Cahaya Zuki. Mendapat berkah. Dan membuka bakat ilahi. Konon 1000 tahun lalu, seorang pengemis yang mandi Cahaya menjadi immortal dan kuasai dunia. Dibuatkan padang. Jika keluarga Yan bisa jadi penyelenggara Ritual Dao. bisa dapat perhatian sesepuh. Bahkan, Mandi Cahaya Susi. Yan Song punya Weijing, tapi anak jauh lebih hebat. Pasti terpilih oleh sang immortal Safred. Menjadi immortal. sudah pasti. Ini pasti terbuat dari meteor Mars. Setiap butir bernilai puluhan juta dolar as. Sangat langka di pasaran. Memang air suci. Aromanya langsung menyegarkan. Nyaman. Memang sang immortal Sovereign. Penyelenggara ritual utama. Tempat seleksi ini. Para tamu ini. Mereka pasti para bos dari berbagai industri. Tak disangka, keluarga yang kami. Suatu hari, bisa berdiri bersama mereka. Orang di sebelah kiri, dari klan bela diri. Peu m'importe que. 4 Keluarga YE. Orang di sampingku ini, pendiri Huami Auto. Pelopor mobil energi baru. Sebelah kanan. Lao Song. CEO Daxia Airlines. Kepala desainer jet tempur Fei Long. Ilmuwan top dunia. Siapa keluarga ini? Kenapa tak pernah kulihat? Kami sampai berebut untuk bisa ikut seleksi. Ku baru saja dengar, Wei Group memblokir semua usaha keluarga Yan. Ini Yan Group? Kukira keluarga kecil seperti kalian tak layak ikut seleksi. Karena pemimpin Xingtian langsung mengundang kami. Ada masalah? Kau berkeberatan? Tidak berani. Lebih baik begitu. Harap tenang. Aku wakil pemimpin Xingtian. Master Hong Yu Feng Qiangqian. Pemimpin sedang urusan penting. Baru muncul setelah seleksi. Jadi saya yang memimpin. Apa ini? Sang Immortal Sovereign datang. Mari kita sambut beliau. Hormat pada Immortal Sovereign. Silakan bangun. Inika Kekuatan, Immortal Sovereign. Immortal Sovereign. Lihat. Orang itu mirip Yan Song. Lihat. Orang itu seperti Yan Song. Yan Song. Dimana. Mungkin aku salah lihat. Kukira itu Yan Song. Bu, jangan bercanda sekarang. Guru. Dimana Immortal Sovereign, kenapa tak kuliah? Immortal Sovereign. Hanya mengawasi pelaksanaan seleksi ini. Beliau takkan muncul sekarang. Bagi yang terpilih. Bisa jumpa beliau lebih awal. Begitu rupanya. Kenapa keluarga yang di sini? Keluarga yang tak berperasaan ini. Tak layak ada di sini. Akan kusuruh mereka pergi. Semua sudah direkturkan. Ikuti saja alurnya. Tenang. Para kepala keluarga berdiri melingkari kolam Ling Xiao. Yang lain mundur. Seleksi segera dimulai. Bu, ibu juga harus ikut. Aku. Baik. Karena anakku adalah bintang keberuntungan, aku selalu mendapat kemujuran. Aku akan pergi sekarang. Ini adalah pusaka Dewa Suci. Permata Langit dan Bumi. Sebentar lagi. Akan kutaruh di kolam Ling Xiao untuk mengaktifkan airnya. Air yang memancarkan cahaya pelangi adalah yang terpilih dewa. Sebagai penyelenggara ritual Tao, seleksi dimulai sekarang. Sudah 30 tahun saya menunggu. Hanya untuk menanti hari ini. Tapi takdir tak berpihak. Minela. Minela. Air di tanganku menyala. Air di tanganku menyala. Selamat Nyonya Lia, diakui Mutiara Langit Bumi. Terpilih jadi tuan rumah upacara Tao. Terima kasih anugerah Xianzun. Saya tak akan mengecewakan. Akan sukseskan acara Xianzun. Mutiara Langit Bumi akan bantu persiapan venue acara. Ya, saya pasti akan. Untuk Yang Mulia Xianzun, persiapkan acara sebaiknya. Tak heran pemimpin Xingtian mengizinkan ikut seleksi. Kami terlalu pisik.
Mohon maaf Nyonya Liang. Nyonya Liang, ini sebentar lagi jadi. Orang kepercayaan Xianzun. Jangan lupakan saya. Juga saya. Terpilih jadi tuan rumah acara. Membuktikan keluarga Yan diakui Xianzun. Mulai sekarang, keluarga Yan akan jadi keluarga nomor 1. Ini berkat anggota keluarga, bintang keberuntungan Chaoyang, yang ikut seleksi, sampai saya bisa dapat pengakuan mutiara langit bumi. Ani adalah putra Nyonya Liang, Yin Xiao. Benar-benar tampan. Prestasi masa depan gemilang. Dengan restu Xianzun, Yansong dan Weijing. bahkan tak layak jadi anjing. Putraku Chaoyang sangat istimewa. Nanti saat jumpa Shenzhen, akan beri pujian untuk kalian. Mutiara langit bumi. Kenapa pilih Liang Wen? Dia ibu kandungku. Saat mengandungku, Terpenggaru Oraku, ditambah 3 tahun di keluarga Yan. Mutiara mungkin mengira, dia orang terdekat. Tidak bisa. Yang Mankianati Guru. Tak layak ikut acara guru. Apalagi jadi tuan rumah. Tidak boleh. Akan Kabu status merik. Tak perlu. Asal mereka serius urus acara, tak perlu dipermasalahkan. Baiklah. Anda ini Yang Mulia Shenzhen. Yansong. Kenapa ada di sini? Jangan salah paham, dia bukan Xianzun, dia anak durhaka, yang kami usir. Kekira itu Shenzhen. Nyonya Liang, ini urusan keluarga Anda. Kami tak akan ikut campur. Kenapa? Jangan-jangan, kalian juga ikut seleksi tuan rumah upacara? Wei Yang Kaya Raya, kok tak terpilih? Anak durhaka. Tuan rumah upacara. Kami yang terpilih. Selamat untuk kalian. Kita pergi. Yansong. Bukan, kakak. Aku tahu kau semburu. Karena iri padaku, kalau dulu tak pergi, mungkin kehormatan ini juga akan jadi milikmu. Kau manfaatkan grup Wei, hancurkan keluarga Yan. Kini, Kami terpilih jadi tuan rumah. Dengan dukungan Xianzun, bubarkan grup WMU. Cuma perlu satu kata. Jadi, kalian yakin sekali, Shenzhen yang kalian puja akan menolong kalian. Shenzhen tak bantu kami, lalu bantu kalian? Yansong. Sekarang berlutut dan minta maaf pada kami, atau aku akan blokir kariermu juga. Apa yang lucu? Aku menertawakan kebodohanku sendiri. Mengapa baru sekarang aku sadar? Kalian benar-benar tolol dan tak berpendidikan. Anak durhaka. Makin menjadi-jadi. Berani kau pukul aku? Kok bisa kau terpental balik? Cuma minta maaf saja susah? Lagi pula kan kau yang salah duluan. Sekarang berani mukulin ibu. Aku tahu. Sejak kecil ayah ibu selalu bersamaku. Kopasti yeri denki. Baiklah. T'accusa comme un tamaf. kau yang memang anak berbakti. Tidak seperti pengkhianat durhaka. Yansong kau ganggu Chaoyang dan rebut Xiao Meng darinya. Sekarang malah mukulin aku. Kalau tidak mau minta maaf, aku akan laporkan ke Dewa Tertinggi. Nyawamu bisa melayang. Minta aku minta maaf, kau tidak akan bisa menikmatinya. Kau. Jangan-jangan kau mau membunuhku? Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Bukan tidak ada balasan. Masih belum waktunya. Bagus. Salah tapi tidak mengaku, malah mau mengutukku. Kau benar-benar jahat. Berani ko inaguruku. Nyatanya kalian sengaja untuk transplantasi ginjal Chaoyang. Pertama tipu peraza anguruku. Lalu dorong dia ke jurang. Buat seperti kecelakaan. Mencuri ginjalnya lewat operasi. Malah bilang salah guruku. Kalianlah yang memutarbalikkan fakta. Ini satu-satunya nilai Yansong. Dia masih bisa dimanfaatkan. Artinya dia masih berguna. Kalau tidak, dia cuma sampah. Yansong, kau kan belum mati. Kau dan Chaoyang sekarang hidup dengan baik. Simua bahagia. Kau masih menyimpan dendam. Bahkan mau mukul aku. Dasar picik. Kakiku lumpuh karena kalian. Ginjalku dicuri. Bagi kalian malah dianggap anugerah. Andai bukan karena kekuatanku, aku pasti sudah di rumah sakit. Hidup sengsara selamanya. Cuma ambil satu ginjal. Kami rawat kau mua selama 3 tahun. Tak bersayakar malah dendam. Sudah. Tak ada waktu untuk debat kusir. Sekadar minta maaf saja susah? Baik, kalau begitu, jangan salahkan kami balas dendam. Hadirin sekalian, tolong bantu kami. Boykot grup B. Bantu keluarga Yan. Hancurkan si pengkhianat ini. Aku dukung Nyonya Liang. Kami dukung keluarga Yan. Aku dukung Yan. Aku di pihak Nyonya Liang. Harus boykot grup W. Kira diri orang terkaya bisa semena-mena? Tak ada yang berani sentuh? Kalian sungguh kurang ajar. Sebaiknya jangan terburu nafsu. Akibatnya akan fatal untuk kalian. Jangan bilang tidak pernah diperingatkan. Jangan bilang tidak diperingatkan. Kapan?
Si pengkhianat berani sok jago. Hari ini, untuk upacara kebijaksanaan Dewa Abadi, panitia pemilihan adalah acara penting Dewa Abadi naik ke langit. Mana boleh orang seperti berbicara sembarangan di sini. Ini adalah pemimpin aliansi Xingtian, master wanita utama di bawahnya, Master Feng, Yan Song, Anjing Penjagamu. Di hadapan aliansi seni bela sama sekali tak berarti. Master Feng memimpin ribuan pasukan. Kekuatan tempurnya peringkat 5 di Daxia. Meski kalian punya pendukung, grup Wei sekaya apapun. Di hadapan Master Feng. Hanya seperti semut. Di bawah Xingtian, kapan merekrut wanita bodoh jadi master? Bocah keluarga Yan ini berani bicara sembarangan. Kali ini grup Yan akan terjerat olehnya. Benar. Berani sekali kau. Penjaga. Ya. Kami grup Yan, kini didukung oleh Dewa Abadi dan pemimpin Xingtian, mengandalkan kekuatan dan kekuasaan mutlak. Sedangkan kau, didukung oleh yang akan dibekukan. Grup Wei yang bangkrut. Berani tantang kami di sini? Guru, identitasmu istimewa. Jangan terlalu ikut campur urusan duniawi. Serahkan pada. Masih ikut campur? Siapa kau ini? Bahkan jika grup Wei kami diblokir dan bangkrut. Tac Pantamanta Guru Kami Mantamaf. Apakah kau budak Yan Song? Yan Song, berani pukul aku? Xingtian tak bisa mengurus anak buah. Akan katarungkan mereka. Kau gila. Tahu siapa aku? Selesai. Kakak menyinggung Master Feng. Kesempatan pemilihan yang susah kami dapat. Jangan sampai dicabut. Anak durhaka, ini kesempatan yang susah kami raih. Jangan kau rusak. Hari ini kau harus dihajar. Pasukan serang. Pukul sampai dia menyerah. Berani tidak hormat pada guruku? Guru, Biaraku. Koyong Gadapi. Kau pikir kau orang terkaya? Kami tak berani pukul kau. Pendukung kami adalah Ye Xingtian. Benar. Kami takkan Yan Song, jika tak minta maaf hari ini, kami petakan kaki. Si anjing ini. Silakan coba. Master Feng, sebaiknya kau. Ubenji Y Xintian. Sebelum terlambat. Master Feng, jangan dengarkan dia. Kemampuan anak durhaka ini, aku yang paling tahu. Serang mereka. Kuat sekali. Satu tamparan saja bisa kalahkan anak buah pemimpin aliansi. Bagaimana mungkin? Pasukan pemimpin bisa lawan 100 musuh, tapi dikalahkan Yan Song dengan mudah. Aku ibu, mau pukul ibumu? Bersyukurlah kau pernah jadi ibuku. Atas perbuatanmu hari ini, takkan kuampuni. Kak, berani kau perlakukan anak buah Xingtian sekejam ini. Yan Song, kau berani memukul mereka? Ini penginan bagi dua. Berani sekali kau melakukan ini. Justru kalian yang selalu memprovokasi. Sekarang malah melemparkan kesalahan. Xiao Cheng, jangan hiraukan sampah ini. Zampa. Kami punya perlindungan dari pemimpin aliansi dan dewa tertinggi yang tak bisa kalian lawan. Sandaranmu cuma orang kaya kecil dibanding dewa. Kau bagai kunang-kunang di ibulan. Serbu semuanya. Patahkan kakinya. Buang dia. Inikah yang Ye Xingtian ajarkan? Menggunakan kekuasaan semena-mena? Berani dia pukul Master Feng. Yan Song, kau karimati. Master Feng akan bertindak. Yan Song. Kutama. Kau. Tamparan ini atas nama Ye Xingtian untuk mendidikmu. Persiukerlah, kau dididik olehku. Bangsat penyalahguna kekuasaan. Bagaimana? Ini tidak mungkin. Yan Song, kau berani memukulku. Kurang ajar. Pemimpin Xingtian akan datang. Kau akan menerima hukuman surgawi darinya. Bahkan Xingtian sendiri tak berani kasar ke guruku. Suruh bawahanmu diam. Jika pemimpin Xingtian Donggar. Keluarga Yan yang susah payah dapat kesempatan upacara ini akan kau hancurkan. Tak bisa bantu, hanya merusak. Anak liar, bikin sakit kepala. Nyonya Liang, jika tak tahan, silakan pergi sekarang. Kau masih berbuat onar? Tak takut dewa murka? Kau mau dihukum? Siapa berani melawan dewa? Pemimpin Xingtian datang. Pemimpin Xingtian, pengikut setia dewa. Perbuatan kalian hari ini akan ditumpasi murkanya. Pemimpin Xingtian, dialah yang berkata kasar di sini. Berulang kali menghina. Penyelenggara upacara, tangkap dia sekarang. Akan kuajarkan akibat melawan. Pemimpin Xingtian, kami sudah putus hubungan. Jangan pertimbangkan hubungan kami. Hukum dia berat. Diam saja. Bergerak, tangkap dia. Serahkan pada pemimpin.
Berani. Pemimpin Xingtian, keluarga yang sudah putus dengannya, hukum saja. Aku menyuruhmu mengawasi. Bukan biut kerabutan. Paduka, kenapa memukul saya? Yan Songlah biang onar. Benar, Paduka. Hukum Yan Song yang suka berbohong ini. Paduka, tangkap sendiri Yan Song. Jangan biarkan lolos. Jika dewa tahu, kita semua takkan selamat. Diam. Paduka. Nama dewa bukan untukmu. Guru suci, bagaimana cara menangani orang-orang ini? APA, dia adalah guru suci. Xingtian, jangan beritahu mereka tentang statusku sebagai guru suci, agar karma tidak menyusahkanku lagi. Benar juga, keluarga yang terlalu materialistis. Seharusnya aku tidak bertindak sendiri, membocorkan identitas guru. Ketua aliansi. Yang mulia maksudnya, dia adalah guru suci? Maksudku, guru suci sedang berada di sini, mengawasi dari suatu tempat. Berani kalian teriak pada guruku dan menyebut namanya langsung? Kupaikir, kamu bilang anak durhaka ini adalah dewa? Pemimpin aliansi. Apa Bapak salah orang? Bapak memanggil Yan Song sebagai guru? Benar. Pemimpin, kakakku besar di pegunungan, bahkan tak punya ijazah. Mana bisa mengajari Bapak? Kak, j'ai la scan que peut m'impinger Xingtian. Jangan sampai salah paham. Status guruku bukan untuk kamu pertanyakan. Pemimpin Xingtian. Bahkan jika Yan Song, gurumu, tak boleh demi orang kampung ini, lukai putra keluarga Yan dipilih dewa sebagai penyelenggara ritual suci. Xingtian, didiklah bayi-bayi, bawa Hemyu. Maafkan muridmu, guru, akan kuhukum berat Feng Qian. Akan kuperketat disiplin. Kesalahan seperti ini takkan terulang lagi. Feng Qian, kamu dipecat. Pemimpin Xingtian. Sudah 5 tahun di aliansi, Bapak mau memecat demi sampah ini. Diam, Feng Qian. Mulai sekarang, kamu dicopot jabatan. Dibuang ke pulau terpencil. Asetmu disita semua. Bawa dia pergi. Yang mulia. Hancur. Anak durhaka ini ternyata punya status Pemimpin kebawahan saja. Sekejam itu, apalagi nasib kami pasti lebih buruk. Selesai. Apa kakak akan membuat keluarga yang bangkrut lagi? Yan Song pengkhianat ini ingin rasaku bunuh diri, padahal punya banyak koneksi, tapi tak pernah membantu keluarga. Malah sembunyikan, tak pernah anggap kami sebagai keluarga. Berani kalian hina guruku. Ya mungkin. Bloker Global, Grupian, siapapun yang berani membantu, berarti melawan aliansi Marshall. Saya. Pemimpin Xingtian. Jangan. Diam, keputusanku tak bisa kamu tentang. Pemimpin Yan Song Adalah putraku. Ini hanya masalah keluarga. tak perlu Bapak Turun tangan. Bangsat. Bicara sesuatu. Kak. Masalah Kesil Begini. Tak perlu bangkrutkan kami. Kami sudah putus hubungan. Nazib kalian, bukan urusanku. Aku ibu. Pemimpin Xingtian. Lihatlah dia yang tak hormati orang tua ini. Pantas jadi guru Bapak? Jangan tertipu penipu ini. Benar. Pemimpin, kakakku sejak kecil di gunung. Akhlaknya buruk. Untuk sesuap nasi, bisa bohong apa saja. Benar. Kami menjemput Yan Song Dari gunung. Diberi hidup enak. Dia terus siksa Chaoyang. Rampas pacarnya juga. Benar, Yang Mulia. Kalau bukan karena Chaoyang menggeber, aku mungkin sudah bunuh diri. Xiaomeng, Aku gagal l'Indenji Camus. Yang Mulia, kakakku kurang kasih sayang. Apa yang tak bisa diraih, pasti direbut. Membalik fakta, menggekokkan kebenaran. 3 tahun baru sadar, kalian sampah. Hanya aku yang buta hati. Yan Song, kami sudah bersusah payah membesarkanmu selama 3 tahun. Kau tega berkhianat, menyebut kami sampah masyarakat? Tidak tahu balabudi. 3 tahun kalian berkomplot, hampir membunuh guruku. Mazi berpura-pura bec d'ici. Membalikkan fakta. Kalian benar-benar munafik. Apa? Kalian berani berniat membunuh guruku. Mereka mendorong guru ke Hingga kakinya patah saat guru sekarat. Mereka mengambil ginjalnya. Untuk Yan Chaoyang. Demi kepentingan pribadi, merancang jebakan untuk guruku. Chiang. Tak kusangka. Kenyataannya seperti ini. Demi anak angkat, tega menyakiti anak kandung sendiri. Seperti ini? Keluarga ini benar-benar aneh. Harimau tak akan makan anaknya sendiri. Kalian tak layak jadi orang tua. Yan Song enak kandungku. Ku berikan ginjalnya untuk Chaoyang. Ada masalah APA, lagi pula.
Mereka berdua masih hidup sehat. Bukan hasil yang bagus? Jika bukan karena aku dewa darat. Bagi manusia biasa, lumpuh dan kehilangan ginjal, sudah mati sejak lama. Kakak pasti membenci, jadi tak mau menolong. Dia ingin aku mati. Tuan pemimpin aliansi. Jika Anda berinvestasi di keluarga Yan, kami akan akui Yan Song kembali. Berikan kasih sayang orang tua, agar tak cemburu pada Chaoyang. Diam. Keluarga yang selalu menindas, penuh kejahatan, bahkan menipuku untuk janji. Pendosa seperti kalian tak layak jadi keluarga guruku. Di dunia ini, mengapa ada orang sepertimu? Yang tak tahu malu. No way. Jangan asal bicara. Keluarga yang terpilih. Jadi tuan rumah oleh Musyawarah Langit Bumi. Ini bukti restu dewa. Keluarga Yan. Pastilah keluarga terhormat. Yan Song. Kau yakin membiarkan Yi Xingtian menyerang keluarga Yan? Yan Song, jika kau bisa membuat pemimpin aliansi investasi ke kami, akan kubagi kemegahan upacara Jalan Tao. Jika kau berperilaku baik, bahkan kau jakut menghadap dewa. Kakak, jangan keras kepala. Ini merugikan semua. Yan Song, ku peringatkan, grup yang tak boleh bangkrut. Atau, akan kugunakan kekuatan dewa membuatmu dan orang-orang membayar mahal. Dasar Mulet Ember, tahukah kalian untuk siapa upacara Jalan Tao ini? Ini, apa yang terjadi? Dasar anak deraka, apa yang kau lakukan? Pembicaraan sia-sia. Selesaikan ini. Sayap. Keluarga yang tak bermoral, tak layak jadi tuan rumah upacara. Diumumkan resmi. Kebat status tuan rumah keluarga Yan. Ambil kembali mutiara suci. Jangan. Mutiara langit bumiku. Mutiara langit bumi. Mutiara langit bumi. Hailang. Ibu. Apakah kita takkan dapat restu dewa? Mandian cahaya suci hilang. Tidak boleh. Mandian cahaya suci bisa memberi keberuntungan lepas dari dunia fana. Membuka akar dewa. Kita harus mendapatkan mandi cahaya suci. Anak tua HK, investasi bisa kami lepas. Tap status sebagai tuan rumah acara. Jangan sampai dicabut dari kami. Cepat minta pemimpin aliansi Xingtian untuk menarik kapitasannya. Dengan begitu, kau dan Chaoyang akan tetap jadi anak baik kami. Kakak, kita sebentar lagi akan jadi orang kepercayaan dewa. Cepat minta yang mulia pemimpin. Kembalikan mutiara spiritual kita. Dengan begini, kita bersaudara, bisa menguasai dunia bersama. Perjanjian pemutusan hubungan sudah jelas. Jangan mengejar keuntungan dengan nama kekerabatan. Hubungan kita sudah putus, tak perlu bicara lagi. Kau benar-benar tega ya? Keluarkan mereka. Ya. Panggil orang. Yan Song. Jangan. Song, adikmu Chaoyang tak bisa hidup tanpa berkah ilahi. Tolong maafkan kami. Ayah dan ibu tadi hanya bicara emosi. Maafkan ayah ibu. Kami hanya berharap adikmu bisa baik-baik. Keluarga yang bisa semakin jaya. Jangan tarik aku. Yan Song, kumohon. Aku akan berlutut. Tolong lepaskan kami. Boleh, Yan Song? Kakak, aku salah. Aku tak akan saingi lagi. Sayang. NAK. Chaoyang kenapa? Sayang. Jika kau celaka, ayahmu dan aku bagaimana? Sayang. Xian menentai di rumah. Jangan sampai celaka sayang. Cepat bawa ke rumah sakit. Keluarga yang harmonis sekali. Guru. Yan Chaoyang. Apa yang terjadi? Organku mengandung kekuatan dewa. Orang biasa takkan tahan. Harus bayar konsekuensinya. Tanpa izin guru. Sembarang pakai organ guru. Sangat pantas. Semua ada hukum karma. Jika melakukan sesuatu, siap menanggung risikonya. Kalian semua mundur. Guru. Sedodo Alliance berdiri. Telebubarkan Ribuan Syndicat. Anggota tersebar global. Siap perintah guru kapanpun. Nama Xingtian, bagaikan pedang tajam, melindungi umat manusia. Jaga keabadian kebenaran, karena panitia belum memilih. Ikuti aku ke alun-alun upacara. Persiapkan formasi. Sayap. Hari ini bisa lihat guru menyiapkan formasi. Jika bisa pahami sedikit, kekuatanku pasti meningkat.
Apa rahasia formasi ini? Ini menyerap energi alam semesta. Bentuk perisai pengadilan agung. Yang terima berkah ilahi. Harus jalani pengadilan. Tunjukkan baik buruk pada semua. Pengadilan. Xingtian benar. Orang baik masuk formasi ini akan dapat berkah. Buka akar dewa. Tapi yang jahat akan dapat hukuman petir. Hanker leper. Dokter. Keluarga Yan Chaoyang. Tubuh Yan Chaoyang mengalami penolakan parah. Harus ganti ginjal dalam 3 hari. Tapi saat ini tidak ada donor ginjal yang cocok. Kalian juga harus berusaha mencarinya. Kalau tidak, kita hanya bisa menerima takdir. Dokter. Tolong selamatkan Chaoyang. Kami akan cari donornya. Baik. Waktunya mepet. Yan Song masih punya 1 ginjal. Kita langsung temui dia. Tapi ayah, Yan Song sangat membenci kita. Maukah dia berikan ginjalnya? Dia wajib datang. Chaoyang sudah tak ada waktu. Ayo pergi. Guru, Keluarga Yan Tak Bermoral. Xingtian bawa mutiara suci. Cari penyelenggara upacara. Biar kami masuk. Kami mau temui Yan Song. Yan Song. Siapa YG izinkan kalian? Direktur. Mereka nekat masuk. Saya tak bisa halang. Pergi sana. Yan Song, cepat ikut aku. Ginjal adikmu bermasalah lagi. Guruku bukan dokter. Ginjal Yan Chaoyang rusak. Cari dia buat apa? Hanya ginjalmu yang cocok. Chaoyang sudah kritis. Kalau tak segera transplantasi, dia tak akan bertahan. Cari orang lain saja. Aku sudah donor 1 ginjal. Bukannya masih ada 1 lagi? Cepat ke rumah sakit. Donorkan ginjalmu ke adikmu. Yan Song. Asal kau mau selamatkan Chaoyang. Aku mau kembali menikahi. Xiaomeng. Kau terlalu baik. Nyonya Duan. Aku tak ingin menikahimu lagi. Yan Song, Xiaomeng sudah berkorban. Kau masih mau apa? Apalagi YG kau mau? Tidak tahu malukah kalian? Wanita ja seperti Duong Xiaomeng. Tak layak untuk guruku. Xiao Song. Chaoyang sudah tak sempat. Mau lihat dia mati saja? Chaoyang akan mati tanpa transplantasi. Guruku bisa hidup tanpa ginjal? Dia sudah ambil ginjal pertama, dan masih hidup sampai sekarang. Sekarang ambil yang kedua. Ada masalah apa lagi? Ekspresi apa itu? Apa aku salah bicara? Nyonya Liang, kebodohanmu di luar perkiraanku. Kau ngomong apa sih? Apa ibumu salah? Tuan Yan. Nyonya Liang. Kalian benar-benar bodoh. Organ tubuh manusia. Penopang kehidupan. Tanpa ginjal. Mana makan hidup? Bagaimana dia hidup tanpa ginjal? Chaoyang sudah sekarat. Aku harus bagaimana? Di mata kalian, nyawa Chaoyang berharga. Nyawa guruku tak berarti. Kalian munafik sekali. Dia bisa pakai organ buatan. Tunggu kami temukan donor ginjal, lalu kembalikan padanya. Kenapa kalian tidak kasih Yan Chaoyang organ buatan? Yan Song hidupnya tak berharga. Bandingkan dengan Chaoyang. Yan Chaoyang sampah macam dia. Pontaska, Disamakan dans Ganguruku. Orang seperti dia Pontamati. Hidupnya merusak masyarakat. Wow, kau tiga sekali ya. Sok berani karena grup Weishi kalian tak bisa kami lawan. Yan Song, ikut kami sekarang. Aku akan berlutut memohon. Kau ibunya, dasar dia berani. Suruh kau berlutut? Xiao Song. Jangan bandel. Adikmu sudah kritis. Cepat ikut selamatkan dia. Manggir. Jauh dari guruku. Ponggawal. Yan Song, ibu mohon, ikut kami pulang. Selamatkan Chaoyang. Jika Chaoyang mati, aku juga takkan hidup lagi. Silakan. Kenapa aku punya anak tak berperasaan? Kau pantas masuk neraka. Baising. Ada apa ini? Siapa yang pukul? Hampir mati saja. Mazi berani Langkang, serang mereka. Kalian berani? Aku ayah kandung Yan Song. Justru karena kau ayah. Lebih ina. Bawa dia keluar. Hajar habis-habisan. Yan Song suruh pukul ayahmu? Abaikan nyawa adikmu. Kau akan dapat balasan. Diam. Bawa mereka pergi. Mulai sekarang dalam radius 500 kilometers grup Baishi. Dilarang keluar Gayan, lawan terlihat. Hajar. Saya. Yan Song. Tunggu. Malam ini aku ke rumah sakit. Guru, jangan pergi. Diam saja, cepat bawa mereka. Bu, apa ibu baik-baik? Ibu baik. Asal Yan Song transplantasi, ibu rela mati sekalipun. Chaoyang akan selamat. Tapi Bu,
Kenapa Yan Song berubah? Jangan-jangan mau kasih harapan, lalu hancurkan, di rumah sakit nanti. Dia akan hina kita. Berani dia. Kalau Yan Song di RS, Inka Yanyi, tak transplantasi ginjal, kita bertiga tak bisa. lakukan APA. Ia juga. Keluarkan setengah harta keluarga Yan. Untuk undang Master Tian Lang. Jagoan top 3 di negara. Kala Ye Sing Tian tak ada, Yan Song harus. Transplantasi paksa. Dokter legendaris Hua Zhengchang sudah datang ke Jiangcheng untuk konferensi medis. Xiaomeng, Karikara, undang dia operasi Kaoyang. Denken dia. Anti penolakan pasti berhasil. Baik, ayah, ibu. Aku segera undang. Guru, benar mau. Transplantasi ke Yan Chaoyang sudah putus hubungan. Tak perlu peduli lagi. Aku transplantasi, tapi bisa nikmati? Lalu kenapa guru mau? Dia curi ginjalku dulu. Sekarang saatnya balas. Oh iya, penjahat seperti Yan Chaoyang. Pentamment pu. Berani-beraninya, ginjal guru. Sudah waktunya mengambilnya kembali. Tuan, Direktur Wei. Dokter legendaris Hua Zhengchang mohon audiensi. Jangan-jangan. Dia dokter nomor 1 di dunia. Hua Zhengchang. Kabarnya keahlian medisnya. Bisa menghidupkan orang mati. Persilakan masuk. Baik. Guru. Apakah dokter Hua itu juga muridmu? Benar. Masa kecilnya penuh derita. Aku kasihan padanya. Lalu mengajarnya jalan kebenaran. Wariskan ilmu pengobatan. Untuk menyelamatkan umat. Guru, Anda akan memimpin jalan surgawi. Murid datang memberi hormat. Baik. Kau kakak perhatian. Karena sudah datang 2 hari lagi, ikut kami bersama ke lokasi upacara. Siap. Chaoyang Jenggon takut. Yan Song sebentar lagi tiba. Vegeta dia datang. Kita akan membawanya ke ruang operasi untuk transplantasi ginjal. Ayah. Ibu. Kakak sangat lincah. Bisakah kita menangkapnya? Kami sudah. Gadaikan semua harta. Seva 100 bodyguard top plus master bela diri. Sekuat apapun Yan Song, kali ini pasti bisa kita tangkap. Seluruh lantai ini dipenuhi orang kami. Jika dia berani datang, si Mepan takkan bisa lolos. Kami juga mendatangkan dokter nomor 1 dunia Hua Zhengchang. Dengan dia, setelah transplantasi, takkan ada penolakan. Ayah, ibu. Xiaomeng. Terima kasih. Mereka sudah bangkrut. Hanya bisa cari Yan, ambil ginjal, dan undang dokter. Kaulah anak kesayangan kami, masa depan keluarga Yan. Sayang, cepat sembuh ya. Anak kita menunggumu. Keluarga Yan bangkrut, tak ada dukungan. Setelah transplantasi, aku akan ke upacara dewa. Setelah menerima pencerahan, membuka akar spiritual. Akan kusuruh keluarga Yan minggir dari hidupku. Yan Song sebentar lagi tiba. Mari kita keluar dulu. Chiang, butuh apa panggil kak? Yan Jiane, Liang Wen. Apa maksud kalian? Yan Song, asal kau transplantasi ke Chaoyang, tak akan ada masalah. Jika tidak, jangan salahkan aku. Ini bukan cara meminta bantuan. Ini jelas mau memaksa. Semua karena Yan Song. Dia terlalu banyak bohong untuk menjatuhkan Chaoyang. Sampai kami sekeluarga sudah tidak percaya padanya. Ini untuk memastikan semua berjalan sempurna. Anakku Chaoyang sangat berharga. Tidak boleh ada kesalahan. Asal kau mau donor ginjal, para bodyguard ini tidak akan menyentuhmu. Dengan kalian yang lemah ini, mau mengancam guruku? Kalian benar-benar Berkhayal. Yan Song, hanya berdua saja. Mau lawan 100 lebih bodyguard di sini? Belum lagi bodyguard kami. Mantan tentara bayaran. Mirka Simua, pembunuh berdarah dingin. Cepat pilih. Masuk sendiri. Di bawah paksa bodyguard? Persiapan kalian untuk Chaoyang sangat matang, tapi memaksaku donor ginjal akan membunuhnya. Chaoyang adalah anak kesayangan kami. Harus selalu diprioritaskan. Ginjalmu cocok dengan dia. Mana mungkin bahaya? Kau hanya enggan donor ginjal. Dasar pengkhianat. Cepat donor ginjal. Nyonya Liang. Anda salah. Aku bukan mau donor. Sudah kuduga dia ingkar janji. Ibu, Chaoyang tidak bisa menunggu. Suruh bodyguard naik. Berdiri saja buat apa? Bawa Yan Song ke ruang operasi. Keter la Luan. Siapa berani sentuh dia? Berarti lawan. Groupe Yoshi. Siapa halangi? Pukul. Kok dia begitu kuat? Tenang. Di lantai ini ada lebih dari 100 bodyguard. Semua bodyguard berkumpul. Mana mereka? Dengar tidak? Cepat berkumpul.
Kita sudah tanda tangan kontrak. Harus patuh kontrak. Cepetan. Jangan tunggu lagi. Di kamar sebelah. Ada, Arsha bodyguard. 2 kamar ini ada. Shiba bodyguard. Di sana juga. Sana dan sini. Ditambah yang tergeletak ini. Total 108 orang. Bagaimana kau tahu? Ibu, kita pang berapa orang? 104 orang. Tebakannya tepat semua. Yan Song, dari mana kau tahu? Sebelum datang ke sini. Sudah kusingkirkan semua. Tidak mungkin. Jadi Yan Song datang ke RSI Kumabut cari masalah. Yan Song. Entah caramu bagaimana. Bisa singkirkan mereka. Sekarang, mau lukai adikmu juga? Sampai segitunya benci adikmu? Dia sudah dirawat. Masih mau sakiti dia? Penjahat yang lapor duluan. Jelas-jelas kalian yang mau celakai guruku. Kalau bukan karena pengkhianat tidak mau donor. Mana mungkin kami paksa. Ini semua salah Yan Song. Dia egois. Mau tuduh kami dengan fitnahan. Di mata kalian. Nyawa Chao Yang berharga. Tapi nyawa guruku tidak. Kami hanya mau ginjalnya, bukan nyawanya. Setelah donor nanti, kami cari donor untuknya. Benar. Chao yang menderita sekarang. Sebagai kakaknya, Yan Song harus membantu adiknya. Andai bukan, ginjalmu bisa menyembuhkannya. Siapa yang mau? Siapa yang memukulku? Sia Omeng, tak ada yang memukulmu. Jangan-jangan kau berhalusinasi? Ibu. Tapi wajahku sangat perih. Pasti ulahmu. Bereskan omong kosongmu. Kuhancurkan mulut. Dia adalah adik iparmu. Kalian punya hubungan 3 tahun. Kau sama sekali tak kenang masa lalu. Kalian bohong dan sakiti aku. Masih berharap aku berbaik hati? Mengandalkan sedikit ilmu bela diri. Lalu melupakan sanak saudara. Keluarga yang kami, sia-sia merawatmu 3 tahun. Hari ini, kan kuperlihatkan. Makna? Selalu ada yang lebih hebat. Langit masih ada langit di atasnya. Anak muda jangan terlalu sombong. Aku ini, hari ini akan menggantikan orang tuamu. Memberi pelajaran. Menggandang kaking anjing. Berkelahi denganku? Kurang ajar. Master seni bela diri kelas 3. Berkelahi dengan guruku? Semut ingin menggoyang guru. Kau pikir diri jagoan dunia? Master Tianlang. Termasuk jagoan Peringkat Sundaxia. Juara bela diri 3 tahun berturut. Hari ini, berikan pelajaran ke anak. Egois tak berbakti ini. Nanti saat kau kalah, terikat di meja operasi. Messi Sambong? Demi Yan Chaoyang, kalian benar-benar tak segan melakukan apapun. Sayangnya, semua ini saya. Master Tianlang, tolong bertindak. Jangan beri empu. 3 tuan tak perlu khawatir. Orang yang merasa diri kuat. Tapi di hadapanku. Hanker dalam sikjap. Bisik keras. Sampa, aku biar kau datang ke sini. Bukan untuk lihat kau dipukuli. Cepat bangun. Tadi Lao Fu lengah. Ayo lagi. Lao Fu lengah tadi. Ayo lagi. Tak tahu diri. Kekuatanku. Kau ini siapa sebenarnya? Ini, bagaimana mungkin ini? Ini cara terakhir kalian? Ali Bella Diri Biaza. Ranking 3 daftar penguasa bela diri. Mau kalahkan guruku? Ini mustahil. Kau enak Gunung Castle. Mana mungkin sehebat ini? Master Tianlang ini. Jangan-jangan palsu? Langsung hancur. Jangan sombong. Sudah lama bertaruh. Pasti sudah lelah. Master Tianlang, ku bayar 10x lipat. Serbu bersama. CIH. Lao Fu sudah mengerti. Harimau tak akan makan anak sendiri. Uang kotor kalian. Lao Fu tak mau. Kita pergi. Jangan pergi kalian. Kembali, serang dia. Nyonya Liang, sudah kukatakan, beri aku masalah lagi. Tanggung sendiri akibatnya. Yan Song, kau hila? Mau celakai ibu sendiri? Tidak takut karma? Karma, kalianlah yang pantas kena karma. Yan Song, tabib segera datang. Kau bisa kalahkan mereka. Tapi tak bisa lawan. Obat pelunak tulang tabib. Tabib. Maksudmu Hua Jingsong? Benar, Hua Jingsong tabib terbaik. Tabib nomor 1, selalu bantu orang, sembuhkan penyakit berat. Biarkan dia obati Zhaoyang, pasti sembuh total. Hua Zhengchang tak bisa selamatkan Yan Zhaoyang. Omong kosong. Anak durhaka, berani kutuk Zhaoyang. Ini fakta. Tabib. Akhirnya kau datang tabib. Yan Song, kau temet. Tak usah sungkan. Kami yang undang tabib, bukan si durhaka ini. Siapa yang kau sebut durhaka? Dia. Yan Song ini mengandalkan kekuatan si Menamina. Dia pukul Master Tianlang dan ancam keluarga kami. Benar, tujuannya, lukai pasienmu, bunuh adiknya. Kalian memutar balik fakta. Nyatanya kalian ingin ambil ginjal guruku.
makanya sewa bodyguard. Tabib, jangan dengar omong kosong mereka. Yansong sakiti Zhaoyang. Buat penyakitnya kambuh, makanya kami harus ambil ginjalnya. Kira semua orang sebodoh kalian mau percaya cerita sepihak. Lihat tabib, Yansong ini masih berani. Putar balik fakta. Tabib, tolong kak. Hitam atau putih, aku yang tentukan. Hanya percaya pada guruku. Apa tabib? Guru tabib. Orang besar penolong umat. Aku. Kenapa tak kulihat Daimana? Siapa? Dia bilang, aku ini. APA, kemampuan biasa, ambisi kebesaran. Kau kira semua orang di dunia ini, muridmu semua? Yansong, kau guru Yi Xingtian, masih bisa dimaklumi, tapi mustahil jadi guru tabib legendaris. Guru tabib legendaris, harusnya figur dunia, yang sangat terhormat. Mana mungkin aku palsu? Ilmu pengobatannya, semua aku yang ajari. Sudahlah kau. Usiamu berapa? Tabib legendaris berapa umur? Ini jelas penipuan. Aku tak inginlah debat dengan kalian. Diam. Tabib legendaris, apa Bapak juga merasa Yansong terlalu berlebihan? Berikan obat pelumpuhnya, biar kami beri dia. Pelajaran. Andai bukan orang tua kandung guruku, sudah kubuat mereka rasakan obat penghancur tulang. Tabib, tenang dulu. Yansong masih berguna, jangan sampai rusak. Ambil obat pelumpuh, beri dia pelajaran. Benar, serahkan pada kak. Bapak sudah lelah melakukan perjalanan. Kei Zhangcheng, istirahatlah dulu. Tabib legendaris, setelah dia transplantasi ginjal, akan kuserahkan padamu. Urus Sesukamu, lampiaskan amaramu. Kalian anggap aku semut yang bisa diinjak? Kau menggina tabib, dengan obat pelumpuh, dia bisa lumpuhkanmu. Memangnya kau siapa? Diam semua. Guru, mereka keterlaluan. Izinkan murid. Beri mereka pelajaran. Baik. APA. Yansong itu guru Bapak? Apa tabib keliru? Dia tak paham herbal. Mana mungkin jadi guru? Diamlah. Tabib, ini apa yang? Ini obat pelumpuh yang kalian mau. Hina guruku, kalian cari mati. Aku bayar, bukan untuk meracuni. Kami. Uangnya akan kukembalikan. Yan Chaoyang, tak bisa kuobati. Tidak boleh, hanya kau yang bisa sembuhkan anak Chaoyang. Tak boleh celaka. Yansong. Kau tega biarkan adikmu meninggal muda? Segera serahkan ginjalmu untuk operasi. Yang Kang, kamu dan Wei Jing jaga di sini. Ya, guru. Berhenti. Yansong. Apa rencanamu? Jangan lukai Chaoyang. Jangan biarkan siapapun masuk. Kalian, cepat berikan penawarnya. Yansong ini, hatinya sangat kejam. Putiraku Jayang tak boleh kenapa-apa. Tabib, ini namanya membantu kejahatan. Kalau Zhaoyang celaka, kau jadi kaki tangannya. Kami panggil ke untuk obati Zhaoyang, bukan buat bantu Yansong menyakiti Zhaoyang. Kelakuanmu ini, reputasi bertahun-tahun, akan hancur seketika. Guru hanya ambil hak. Bukan berbuaja. Yansong, Kak, mau apa kau? Aku tak minta ginjal. Semua rencana orang tua. as-tu mon jambon sacrifié? Aku ambil kembali milikku. Yansong, ini ginjalku. Kuambi la kumati. Yansong. Cepat berikan penawarnya. Zhaoyang. Zhaoyang kenapa? Jangan takuti ibu. Yansong, apa yang kau lakukan? Zhaoyang tahan. Ayah ibu segera menyusul. Zhaoyang. Kalian ingin kami dan Zhaoyang terpisah selamanya? Guru hanya ambil hak, bukan mau bunuh Yan Zhaoyang. Buru-buru apa? Zhaoyang teriak kesakitan. Sebagai orang tua, mungkin tidak khawatir? Guru anak kandungmu, kau pilih anak angkat. Sakiti dia terus-menerus. Kok bisa pilih kasih? Kami harus selamatkan Zhaoyang. 60 tahun jadi tabib. Belum pernah lihat orang sekejam kalian. Yansong. Mana bisa dibandingkan dengan Zhaoyang yang baik? Cepat berikan penawarnya. Tak perlu kau selamatkan. Berikan penawarnya. Pergi kau. Tabib terkenal begini. Tidak selamatkan Zhaoyang. Malah bantu Yansong menyakiti Zhaoyang. Yansong. Barangku, bukan sembarang pakai. Kau pakai ilmu hitam. Siapa sebenarnya? Kau sakiti anakku. Akan dapat balasan. Kita pergi. Yansong, Zhaoyang di rumah sakit. Kau masih gangga. Dunia mana punya kakak kejam seperti. Kau pikir aku tak berani? Kalau Zhaoyang celaka, akan kebunuh kau sendiri. Efek obat akan terasa setelah setengah jam, akan menghilang dengan sendirinya.
keras kepala dan tak mau insaf. Bu, aku rasa bisa bergerak. Ayo cepat periksa Zhaoyang. Apakah Yansong menyiksa Zhaoyang sampai mati? Sudah setengah jam. Bisakah anakku diselamatkan? Zhaoyang. Zhaoyang. NAK. Zhaoyang. Kulihat dia. Zhaoyang. Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Kenapa teriakmu mengerikan? Iya. Zhaoyang, bicaralah. Jangan nakutin aku, Zhaoyang. Yansong, dia mengambil ginjalku. APA. Zhaoyang, tak ada luka di perutmu. Anakku, apa Yansong memukul otakmu? Dia. Yansong, dia. Dia bisa. Ilmu hitam. Zhaoyang, bangunlah. Jangan nakutin ibu. Zhaoyang. Laporkan, pemimpin Xingtian minta audiensi. Persilakan masuk. Baik. Guru, saya tidak temukan yang diakui mutiara langit bumi. Salahku dulu, mengikut sertakan keluarga Yan. Ini takdir langit. Di upacara tahu pasti kubabat. Segala ikatan dengan mereka. Upacara sudah dekat. Jangan libatkan lebih banyak karma. Biarkan mereka yang urus. Baik. Guru, Apakah mutiara langit bumi akan pilih? Keluarga Yan Intuk Mandikaya, mereka tak layak. Akan kuhalangi mereka. Takdir tak bisa dihindari. Hanya yang punya kebaikan atau kejahatan tertinggi akan terpilih oleh mutiara. Ikut mandi cahaya. Sija. Ikut mandi cahaya? Orang jahat yang mandi akan dihukum. Siksaan menyakitkan yang parah bahkan bisa memicu hukuman guntur. Hanker leper yang baik sempurna akan dapat berkah. Diberi keberuntungan. Akar dewa terbentuk. Oh begitu. Wei Cheng, ikut tes juga. Sudah lama dirikan perusahaan. Tekuni amal terus-menerus. Sangat mungkin terpilih. Baik, Guru. Setelah mandi cahaya, akan jadi upacara pengambil alihan Tao Anda. Selamat Guru, capai Tao Agung. Selamat Guru Rai Tao Agung. Xiaomeng, obat ajaib yang kau minta benar-benar manjur. Hanya dalam 2 menit, Chao yang sudah bisa berjalan normal. Benar, master itu memang hebat. Suruh Xiao Meng pakai resep rahasia yang ditemukan dulu. Campur darah jantung manusia. Hasilnya memang luar biasa. Ayah, ibu, sekarang aku cuma bisa bergerak sementara. Untuk pulih total, aku harus mandi cahaya ilahi. Kalau bukan karena Yansong si pengkhianat, kita pasti jadi tuan rumah. Upacara jalan suci Xianzun, pengikut Fianzon, pasti dapat mandi cahaya ilahi. Jangan sampai aku lihat si manis itu lagi. Ketua Aliansi Xingtian tiba. Ketua Xingtian. Kenapa kau datang? Bukankah ini kotak? Permata sogar wie Xianzun? Perintah Xianzun. Tuan rumah upacara tetap sama. Keluarga yang harus segera persiapkan. Semua keperluan upacara. Ya, keluarga Yan. Pasti tak mengecewakan kepercayaan dewa. Jika ada masalah dalam upacara, kalian yang kuhukum. Ini benar permata surga. Kita pernah menyinggung Xingtian. Tapi pengelola upacara dewa masih keluarga kita. Bukan berarti dewa sangat menghargai kita. Pasti dewa pilih Chaoyang agar disinari cahaya suci. Aku memang orang terpilih. Disinari cahaya suci akan dapat berkah dan akar dewa. Dewa yang mulia pasti mengincar Chaoyang. Ingin Chaoyang menjadi manusia istimewa, layaknya dewa. Bencana besar tak mematikan. Pasti ada rejeki di depan. Chaoyang memang pembawa hoki. Yansong, ku sudah buatku menderita. Nanti saat aku dapat berkah, itu saat kematian. Tapi ayah ibu, keluarga yang kehabisan dana. Bagaimana mengadakan upacara untuk dewa? Ini. Kesempatan langka ini, akan kugadaikan seluruh harta dan pinjam uang. Untuk sukseskan upacara mewah. Jika upacara sukses, dan dewa terkesan, nanti, uang pasti melimpah. Aku gadaikan semua aset. Selamat datang, Direktur Feng. Lama tak jumpa.
Nyonya Liang, kudengar keluarga yang kesulitan. Suruh asistenku, investasi 10 miliar. Bantu Yan Group. Terima kasih. Makasih Direktur Feng. Silakan masuk. Bu, dengan 10 miliar ini, kita bisa hancurkan Nona Wei, Ketua Xingtia. Asal dapat perhatian Dewa, Yonglin, bisa kita injak. Ini rejeki anakku. Dewa menghargai kita. Mereka baru mau mendekat. Kala yang beri keluarga Yan, kekayaan tak terhingga. Yan Song, kenapa mereka datang? Acara seperti ini, anak kampung, tak pantas hadir. Cuma bikin malu. Berhenti. Guru. Yan Chaoyang harusnya di rumah sakit. Ilmu sesat. Upacara dewa ini, hanya orang penting yang boleh hadir. Ada undangan? Yang Ken. Dokter Hua punya undangan, itu wajar. TAPI Yan Song, anak desa kampungan, tak pantas hadir. Peraturan upacara, bawa undangan boleh masuk. Nyonya Liang, jangan salahgunakan jabatan. Undangan ini milik Dokter Hua, bukan milikmu. Dokter, Zhonggang tertipu Yan Song. Dia manfaatin Anda. Pasti ada niat jahat. Beresot. Kami sekarang tangan kanan Xianzun. Berani-beraninya kau pukul anakku. Dasar tua bangka. Yan Song tak punya undangan, dilarang masuk. Coba lihat isi undangan ini. Ini. Undangan ini tak mungkin ditulis langsung Xianzun. Jangan-jangan, Yan Song punya identitas penting? Yan Song pasti menipu Ketua Aliansi dan Tabib Suci. Suru mereka palsukan Zhonggang. Memang benar. Orang macam apa? Muridnya pasti serupa. Menyalahgunakan jabatan. Nanti saat jumpa Xianzun, aku akan laporkan dia. Sudah periksa undangannya. Boleh kami masuk sekarang? Yang hadir hari ini, Pendeta Barat Laut, Raja Daxia, pemimpin Lingshan dan orang penting. Sekarang Ketua Aliansi Xingtian sedang mengawal tamu penting. Kalau berani buat masalah, bahkan Ketua dan Tabib bersatu, tak bisa selamatkan. Mulai sekarang, keluarga Yan pengikut setia Xianzun, keluarga Yan akan jadi klan nomor 1 dunia. Master Liang, kapan mandi cahaya suci dimulai? Kami sudah tak sabar. Waktu baik tiba, waktu uji mandi cahaya suci. Mulai sekarang. Jika terpilih, untuk mandi cahaya suci, pasti dapat berkah. Langsung jadi dewa. Katanya terakhir orang yang mandi cahaya suci. Dari pengemis, langsung jadi kultivator. Dikagumi ribuan orang. Bagi yang ikut, tes mandi cahaya suci. Silakan antri. Sentuh mutiara langit bumi. Mutiara akan beri yang dapat 90 poin. Boleh mandi cahaya suci. Aku duluan. Pantas hanya satu orang yang terpilih mandi cahaya. 90 poin memang sulit. Cuma sampah tak berguna. poin. Masa bisa 95? Guru, aku berhasil. Director Wei, dari nol jadi orang terkaya. Si dunia, sekarang dapat mandi cahaya suci, tolong bantu kami ya. Tes belum selesai, mungkin nanti ada yang nilainya lebih tinggi. NAK, kau terpilih tes oleh Xianzun. Pasti lebih tinggi dari Yan Song. Coba kau tes, perlihatkan kehebatan. Tenang saja Bu, akan dapat nilai tinggi. Tabibua, kukira kau hebat, nyatanya, karena sering dengan Yan Song, tertular sialnya. Ko, nanti setelah tes, akan kubuat kau tahu kekuatanku. Kejahatan Yan Chaoyang ternyata sudah mencapai 99. Jika nilai kejahatan mencapai 90 saat mandi cahaya suci, akan memanggil petir langit. Tubuh manusia biasa pasti binasa. Chiang, anakku yang baik, kau sungguh hebat. Katanya orang terpilih sebelumnya, hanya dapat 96 poin. Kau Yang, kau benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Yan. Setelah Chaoyang menerima mandi cahaya suci, keberuntungannya akan melonjak. Menjadi kultivator legendaris. Maka keluarga Yan pasti jadi keluarga nomor 1 di dunia.
Setelah aku jadi kultivator, langsung putus hubungan dengan kalian berdua. Dasar bodoh, memutus hubungan. Kalian sudah tak layak jadi orang tua. Pantas keluarga yang bisa. Dari keluarga kecil, menonjol di antara keluarga besar. Terlihat mencolok. Rupanya karena tuan muda yang yakin. Tapi Dewa Muda ada bakat luar biasa. Sehibit ini. Dewa Muda, panggilan ini kusuka. Grup Feng milikmu akan dilindungi keluarga Yan. Terima kasih, Tuan Leong. Terima kasih Dewa Muda. Guru. Nilai 99 Yan Chaoyang. Apakah karena kejahatan? Ya. Aku juga tak menyangka dia melakukan banyak kejahatan. Sepertinya keluarga Yan tak tahu syarat seleksi. Mandi Kaya Susi. Semakin senang sekarang, nanti akan semakin hancur. Kebaikan dan kejahatan akan berbalas. Takdir tak bisa dilawan. Kakak, kenapa tak ikut tes? Dengan kemampuanmu, paling dapat 60 poin. Meski tak setinggi 99 poinku, tapi sudah cukup. Yan Song, bawahanmu Wei Jing. Saat mendapat nilai 95, kau pasti sangat senang ya? Sayangnya, dibanding Chao yang kami masih jauh panggang dari api. Putraku Chao yang sejak kecil, cerdas, lincah dan berbakti, yang paling dihargai dewa. Benar. Anak durhaka, kalau kau memang mampu. Coba ikut tes itu. Aku ingin lihat berapa nilai yang kau dapat. Tak perlu. Kakak, nilai rendah tak masalah. Aku sudah yang tertinggi, tak usah bandingkan dengan. Setelah mandi cahaya suci, kejayaan pasti menyertai. Chao yang lebih hebat dari sebelum tes pun sudah diakui dewa. Sekarang tes mutiara suci, nilainya 99 lagi. Lalu kau ikut upacara, harus minta koneksi Ye Xingtian. Kau dari lahir hanya pantas jadi battle longkit. Aku tahu, Yan Song, kau tahu kemampuanmu payah. Kalau ikut tes, mungkin bahkan tak mencapai 60. Guru kami sangat mulia, mana bisa dibanding Yan Chaoyang. Segala hal. Harus siapkan jalan mundur, tapi kalian tutup semua jalan sendiri. Chaoyang diakui senior susi. Masa depannya sangat cerah. Hadirin, orang ini bernama Yan Song, suamiku, kakak Yan Chaoyang. Tapi karena iri, selalu serang suamiku. Hari ini, tak hanya dapatkan berkah mandi cahaya suci, tapi juga buka akar dewa. Akan kuhancurkan Yan sampai tak tersisa. Awalnya, auranya tak pantas diumbar, tapi orang ini sanggetak tahu balas budi. Biarkan mereka bicara. Dulu Yan Song iri Chaoyang. Kami menasehatinya. Dia malah minta putus hubungan. Masalah kecil langsung putus. Tak hiraukan jasa orang tua. Benar-benar anak durhaka. Yan Song di Kat Taipan Wei dan pemimpin Xingtian tak membantu keluarga, malah balas dendam. Buat grup Yan kami nyaris bangkrut. Kejahatanmu pada guruku sama sekali tak disebut. Tak punya malu? Faktanya jelas. Nona Wei Janggon Bella Yan Song. Kalau punya anak begini, sudah kusiair. Keluarga yang kami baik hati. Kami tahu kakak besar di pegunungan, tak dapat pendidikan. Ingin bimbing pelan-pelan, pasti dia berubah. Siapa sangka? Ada orang jahat sejak lahir. Didik sekeras apapun, sulit ubah watak buruk. Guruku sangat bijaksana. Mana perlu Didi Kolemu. Justru kalian munafik. Berati ular. Bawa guruku pulang. Cuma tuk transplantasi ginjal. Saudara seharusnya saling membantu. Kau malah pici. Ketulusan kami. Terbuang untuk pengkhianat. Untuk menebus kesalahan. 3 tahun kami abaikan Chaoyang. Mencintaimu sepenuh hati. Ini semua belum cukup. Cinta ini bagai racun, membuatku linglung, kehilangan kewaspadaan. Hingga kalian manfaatkan curi ginjalku untuk Chaoyang. Kau bohong. Kau pakai ilmu hitam. Rampage Angelku. Co-cultivateur Ja. Ginjalku kau pakai, lalu jadi milikmu? Yan Song. Kojalon conjalure sesa. Nanti saat dewa datang, akan kubuat hancurkanmu. Dia cultivator jahat, berarti penjahat kelas kakap. Di tahun hari ini, mungkinkah dia ingin menggagalkan upacara sesepuh suci, upacara penobatan? Beraninya dia, sesepuh suci ini sangat perkasa. Mana mungkin dia bisa berulah? Bu. Untuk keamanan, lebih baik tahan Yan Song dulu. Benar. Tangkap dulu kultus jahat ini. Tangkap. Bodoh. Gampang termakan ISU. Mau jadi pion orang? Perkataan klan Yan sepihak tak bisa dipercaya. Pak Wei dan tabib hebat, suka berbuat baik. Mereka pasti tak bantu kultis. Aku berkata jujur. Waktu itu Yan Song di rumah sakit. Ginjalku hilang secara gaib. Klan Yan ditunjuk sesepuh suci, jadi penyelenggara. Chao yang juga terpilih, untuk mandi cahaya suci. Tapi Yan Song ini selalu menolak tes. Mana yang lebih bisa dipercaya? Sudah jelas. Benar. Yan Song takut ikut tes. Pasti takut ketahuan. Sebagai kultis. Pak Feng benar. Yan Song pasti kultis. Maaf mempermalukan kalian. Yan Song enak kendangku. Tapi darah tak. Dia sudah terlalu jahat. Menjadi kultis. Pantas dihukum. MC Leong, jangan khawatir. Anda masih ada pangeran suci kecil. Bu. Masih ada aku. Terima kasih dukungannya. Nanti akan kumohon sesepuh suci untuk menghukum Yan Song adil.
Hukum berat Yan Song. Yan Song, kali ini kau tak bisa kabur. Dengan kalian, seperti telur lawan batu. Zheng Kang, buat mereka sadar. Berani tidak hormat pada guru, harus mati. Tanganku sakit. Seluruh tubuhku sakit. Chao Yang. Kau baik-baik saja, Chao Yang? NAK. Tabib Hua, kenapa kau hilang? Cukup. Ini hanya hukuman kecil. Lain kali berani tidak hormat pada guru, akan kubalas. Tabib Hua sudah lama menolong orang. Tapi kini menyerangku tanpa alasan. Ini melanggar sumpah dokter. Dia pasti dikendalikan Yan Song. Jika aku kultis, kau sedang mati. Berani mengancamku? Orang sepertimu tak layak ikut upacara sesepuh suci. Hukum kulti Yan Song. Dunia damai, rakyat sejahtera, tapi kebodohan merajalela. Dragon Lord tiba. Ketua Aliansi Xingtian datang. Hormat pada Dragon Lord. Yan Song, cepat beri hormat. Semua makhluk di dunia. Tak ada yang layak kuhormati. Kau sungguh merasa penting ya? Dragon Lord. Yan Song berani menghina Anda. Dan dia mempelajari ilmu Tamja. Hukum mati dia, sebelum jadi masalah. Hukum mati siapa? Yan Song, Tuan. Dragon Lord. Tak perlu buru-buru berterima kasih. Hukum mati dulu Yan Song. Cari mati. Dragon Lord. Kenapa pukul saya? Semuanya, ikuti aku. Sujud pada sesepuh suci. Hormat pada sesepuh suci. Silakan bangun. Tak perlu berlebihan. Mana mungkin dia sesepuh suci? Silakan bangun, semuanya. Tidak perlu terlalu formal, Naya. Yan Song, bagaimana mungkin dia seorang Xianzun? Tidak mungkin. Kenapa Yan Song adalah Xianzun? Aku melewatkan seorang. Sumai Xianzun. Aku tidak percaya. Dia hanya dari gunung. Seorang udik. Aku tidak percaya. Pantas saja Ye Xingtian dan Tabib Agung adalah muridnya. Ternyata dia adalah Dewa Agung. Satu-satunya dewa di daratan ini. Aku malah mengusir anak yang luar biasa ini dari rumah. Kita beruntung menjadi orang tua dari Xianzun. Tapi kita menghancurkannya dengan tangan kita sendiri. Sial, kenapa harus dia? Kita baru saja memperlakukannya seperti itu. Keluarga yang kita pasti hancur. Bahkan jika Yan Song adalah Xianzun, lalu kenapa? Dia akan segera naik. Sedangkan aku dipilih oleh Mutiara Spiritual Langit dan Bumi. Un tuk mandikaya ilahi. Aku adalah seorang kultivator dan juga penguasa dunia ini di masa depan. Benar. Yan Song adalah Xianzun. Bahkan jika dia membenci keluarga Yan, dia harus adil dan tidak memihak pada kita. Guru, apakah Daozu mengingatkan Anda bahwa ritual mandi cahaya ilahi harus dimulai? Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dan diperingatkan. Tapi ritual mandi cahaya ilahi memang bisa dimulai. Yan Chaoyang dan Wei Jing, yang memperoleh lebih dari 90 mutiara spiritual langit dan bumi, silakan ke tengah alun-alun. Ritual mandi cahaya ilahi akan segera dimulai. Yan Chaoyang, mandi cahaya ilahi akan menghukum yang jahat dan. Apakah kau yakin ingin ikut? Yan Song, kau ingin membalas dendam pada Chaoyang? Apa kau tidak tahu betapa pentingnya mandi cahaya ilahi? Bagi kau Yang, Betapa pentingnya. keluarga Yan bagi kita? Apa kau benar-benar Tidak bisa menerima kami? Jangan harap Lei Ji menikmati mandi cahaya ilahi sendiri. Kupikir kau adalah Xianzun, yang bisa adil dan tidak memihak. Kesopanan, kebenaran, kehormatan. Tak kesangka kau masih berpikiran picik. Pertanyaannya tentang Yan Chaoyang, bukan tentang kalian. Cheng, pergilah. Siapa yang berani melakukan sesuatu padamu di siang bolong ini? Aku ikut. Baik. Mandi cahaya ilahi resmi dimulai. Mohon cahaya ilahi. Sakit.
Lepaskan. Mandi cahaya ilahi. Aku tidak. Lepaskan. Choyang. Choyang, apa yang terjadi padamu? Yansong, apa yang kau lakukan pada Chaoyang? Cepat lepaskan dia. Begitu mandi cahaya ilahi dimulai, itu tidak bisa dibatalkan. Kau pasti sengaja. Mandi cahaya ilahi yang sama. Kenapa di satu sisi cerah dan bersinar, sementara di sisi lain mendung? Yan Chaoyang melakukan banyak kejahatan. Langit dan bumi tidak mentolerirnya. Oleh karena itu, mandi cahaya ilahi akan menjatuhkan hukuman padanya. Mustahil. Dalam legenda, orang yang mendapat mandi cahaya ilahi tidak akan dihukum. Pasti kau berat sebila pada Weijing dan memanipulasi formasi. Keagungan Dewa Abadi. Beraninya kalian menghinanya, apa kalian tidak pernah mendengar? Mandi cahaya ilahi akan menjatuhkan hukuman. Tapi itu tidak berarti tidak ada. Kau memanfaatkan kekuasaan orang lain. Pasti Yansong yang memanipulasinya. Jika tidak, kenapa Chaoyangku bisa sangat menderita? Berapa banyak kejahatan yang dilakukan putramu? Kau tahu betul, hukum karma akan tiba pada waktunya. Orang yang melakukan semua kejahatan menerima mandi cahaya ilahi sama seperti digerogoti ribuan semut. Bagaimana mungkin tidak sakit? Guru sudah mengingatkan sebelum upacara dimulai. Guru sudah mengingatkan sebelum. Kalianlah yang bersikeras agar Yan Chaoyang berpartisipasi. Mandi cahaya ilahi akan segera berakhir. Penghakiman akan segera dimulai. Formasi akan menggunakan kekuatan mutiara spiritual langit dan bumi untuk sekali lagi memberi mereka hadiah atau hukuman. Penghakiman dimulai. Menant cap, Orantella Melangar. Beranti. Jangan Lari. Terima kasih, kakak. Sini. Aduh. Pergi Bermala. Terima kasih, Tuan Ray, karena telah mengirimkan persediaan ke panti asuhan kami. Semoga daerah bencana bisa segera dibangun kembali. Semoga para korban bencana bisa menjalani kehidupan yang baik. Kebaikan, sangat baik. Aku sudah bisa melihat Tuan Wei di masa depan menjadi nomor 1 di dunia. Sebagai pengusaha, Tuan Wei benar-benar cinta tanpa batas. Memiliki pengusaha seperti ini, negara kita memiliki harapan. Awalnya membiarkanmu dengan Yansong bersama adalah untuk memberiku syarat transplantasi ginjal. Sekarang operasi sudah selesai. Kau masih takut padanya? Liang Wen dan Yan Jianhai, dua orang bodoh yang dungu ini. Percaya apapun yang kukatakan, bahkan rencanaku untuk mendorong Yansong dari tebing. Mereka setuju. ternyata Yan Chaoyang mencuri ginjal Dewa Abadi. Nasi goreng lada garam ini benar-benar. Beraninya kalian berat sebelah pada Yansong. Kalau begitu, jangan hidup lagi. Semua milik keluarga Yan hanya boleh menjadi milikku. Hei, Choyang. Ginjalku dicuri oleh Yansong. Jika aku tidak menemukan cara lagi, aku akan mati. Ambilkan aku obat abadi. Choyang, obat ilahi itu membutuhkan darah dari jantung seseorang sebagai bahan utamanya. Sedikit saja ceroboh, nyawa seseorang akan hilang. Calobejitu, Lia Siapa, Yang le Bimuda Dizran Antara Liang Wen Danyan Jane. Dan singkirkan dia dulu. Jika benar-benar tidak ada cara lain, cari saja pengasuh. Atau orang yang sendirian. Dengan darah jantung seperti ini, bukankah sudah datang? Yan Zhaoyang, kami anggap kamu anak sendiri. Tapi kamu malah selalu menghitung kami. Kau bahkan menginginkan nyawaku dan ibumu. Kami benar-benar tulus. Tapi malah memberi makan anjing. Yan Zhaoyang, kau melakukan semua kejahatan, tapi masih punya muka untuk mendorong semua tuduhan kepada Immortal Denerabli. Sungguh belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Sialan. Demi kamu, aku telah menyakiti anak kandungku sendiri. Demi kamu, aku jadi orang paling bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku pantas mendapat ini. Hukuman yang pantas. Sayang. Sayangku, kamu tidak apa-apa, sayang? Anakku. Ibu salah. Ibu bersalah. Cahaya Susi Detong. Kebenaran terungkap. Wei Jing. Kamu berbuat kebaikan. Dianugerahi kesehatan. Dan umur panjang. Jalan suci terbuka. Terima kasih,
Guru. Murid akan taat. Membantu sesama. Hukuman yang tepat. Kakak. Aku sadar kesalahan. Tak pantas kurebut ginjalmu. Aku benar-benar bersalah, kakak. Ini takdir langit. Bahkan dewa sekalipun tak bisa mengubahnya. Denn dia, penghasut, Merusak hubungan. keluarga kita. Tidak, Yansong. Yansong, aku tidak seharusnya membohongimu. Aku salah, Yansong. Lepaskan aku. Kesalahannya melanggar hukum. Serahkan padamu. Baik. Penggawal. Bawa dia ke penjara. Tunggu hukuman. Apa ini? Jangan sentuh aku. Aku tidak mau pergi, Yansong. Aku salah, beri aku kesempatan. Aku sungguh menyesal, Yansong. Duan Xiaoming. Dengan cara ilegal, kau incar organ orang. Harus menerima hukuman undang-undang. Yansong, berikan aku sekali lagi kesempatan menebus dosa. Yansong, aku benar-benar menyesal. Tebuslah dosamu di dalam penjara. Bawa pergi. Yansong. Selama ini aku telah berbuat apa? Guru. Xiaocheng. Bakat surgawi bangkit. Guru. Apakah guru akan naik ke langit? Ya. Xiaosong. Ibu bersalah. Nyonya Liang, apa kesalahanmu? Apa panggilanmu? Baiklah. Ini akibat perbuatan. Ibu benar-benar menyesal. Dulu Yan Chaoyang bilang fisikmu kuat. Meski kau jatuh tebing, takkan terjadi apa-apa. Tapi tak kusangka, kamu pada. Waktu itu dia dalam bahaya maut. Kami terpaksa ambil ginjalmu untuknya. Berdiri bicara. Anda ini dewa abadi. Tidak mungkin membiarkan adik kandungmu sendiri celaka, benar kan? Jika bukan karena status doaku saat jatuh dari tebing dulu, sudah harusnya aku tewas. Kami sungguh tidak tahu. Kami semua tertipu. Oleh kebohongannya, menganggap dia lebih berbakti dan lebih patuh. Sementara kamu, dibesarkan di pelosok gunung, anak tak tahu tata krama, sejak kecil. Sejak awal, hati kalian sudah memihak. Tidak, ayah dan ibu benar-benar tulus padamu. 3 tahun merawatmu saat sakit. Ayah ibu sudah berusaha keras merawatmu. Setiap masakan rumah yang kau makan, ibu yang memasaknya sendiri. Dialah yang merusak hubungan antara kita. Berkali-kali pura-pura sakit untuk mengibah. Terus mengadu bahwa kau menjahatinya. Untuk transplantasi ginjal, Yan Chaoyang, kalian sudah hilang akal sehat. Ikatan kita sudah terputus. Basa-basi tak berguna. Waktu baik hampir tiba. Penyesalan kalian, bagiku sudah tak berarti sama sekali. Awalnya Yan Chaoyang menyuruh Duan Xiaoming meriumu. Kami tahu itu tidak wajar, tapi Chaoyang butuh pertolongan. Kami benar-benar tak punya pilihan. Saat itu kami ragu. Tak pernah berniat mencelakaimu. Kami hanya termakan. Bual Anya. Hingga tersesat. Bahkan saat ginjalmu mengalami penolakan transplantasi, kami sempat berniat mengambil ginjal satunya lagi, tapi kami urungkan niat itu. Xiaosong. Kami salah, ayah bodoh. Benar-benar tolol. Ibu juga Kakak. Aku tahu kau masih menyayangi kami. NAK, ibu sungguh menyesal. Takkan lagi ibu mengorbankanmu demi anak angkat egois itu. Lagi pula, kau anak kandungku. Ayah yang salah terperdaya oleh bujuk rayu si licik sampai hilang akal sehat. Pilih kasih keterlaluan. Aku merusak hubungan antara ayah anak ini. Kumohon anakku. Maafkan kami. Tuan Yan, Nyonya Liang, kita sudah tanda tangan perjanjian pemutusan ikatan. Diatasi langit dan bumi, ikatan selesai, kita sudah asing. Tidak, itu hanya kontrak, biasa. Darah kami masih mengalir di tubuhmu. Perjanjian itu kutulis dengan darah jantung, setiap katanya disahkan langit dengan kekuatan kosmis, dikuatkan hukum alam, kita sudah tak terkait. Darah jantung. Untuk perjanjian pemutusan. Xiaosong. Sebanyak ini usaha, ayah ibu memang tidak menyadari. Berikan kami kesempatan menebus kesalahan. NAK. Kesalahan harus pas. Sekalipun kalian, keluargaku sendiri, tak ada penjaqualian. Semua ikuti prosedur. Guru. Waktunya tiba.
Saatnya dewa naik ke surga. Dunia ini, sekarang kuwariskan padamu, untuk kau jaga. Jagalah baik-baik, jalan kebenaran di dunia. Akan kuingat pesan guru. Di sisa hidupku, akan kuperbanyak perbuatan baik, langit dan bumi akan melihat, pahala akan datang sendiri, jika berbuat jahat. Langit bumi akan menghukum. Kalian berdua, pertimbangkan baik-baik, semua, jagalah diri. Aku pergi. Hormat pada dewa. NAK. Ibu salah. Aku berjanji akan memperbaiki diri. Menebus dosa-dosaku. Anakku. Kita takkan bertemu lagi.